Kaisar Yan Shenong, menyembuhkan dunia dan menolong sesama, menolong orang lain, menolong diri sendiri. Aku adalah Kaisar Yan Shenong. Sekarang, aku serahkan pedang Shenong kepadamu. Mulai sekarang, kamu adalah ketua kuil Shenong, bertanggung jawab atas kitab suci Shenong. Latihlah ilmu batin tertinggi. Dengan satu gerakan, kau bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Dengan gerakan sebaliknya, kau bisa membinasakan dunia fana. Ingat baik-baik, menyelamatkan dan membunuh hanya dipisahkan oleh sekejap pikiran. Long Jian. Apa yang tadi itu? Nyata. Bukan mimpi. Syukurlah. Aku bisa diselamatkan. Kaisar Yan Shenong, keluarga Ye telah mengabdi selama 300 tahun. Kapan ketua kuil akan muncul? Keluarga Ye pasti akan mengabdi dengan segenap jiwa, sampai mati. Ayah, Kaisar Yan Shenong itu kan cuma legenda. Bengong di sini setiap hari, apa gunanya? Anzi, jika Kaisar Yan Shenong muncul, keluarga Ye pasti akan bangkit dan berjaya. Tandunya bergerak. Langit memang adil, langit memang adil. Ketua kuil Shenong akhirnya muncul di dunia. Kak Yan, cepat kerahkan semua orang di keluarga Ye. Kita harus menemukan ketua kuil. Oh ya, satu lagi, cepat ceraikan si menantu numpang tak berguna itu, Su Wenjie. Ayah, ibu, tenang saja. Aku pasti akan menemukan ketua kuil dan menyelesaikan misi keluarga Ye kita. Tapi, itu kan cuma omongan di tengah lautan manusia ini. Bagaimana cara mencarinya? Siapapun yang memakai cincin naga suci, dialah ketua kuil. Nggak punya uang kok dirawat di rumah sakit. Jangan mati di sini. Bisa hancur reputasiku. Zhang Shi, Dokter Zhang, tolong tunggu sebentar. Anak saya sedang pergi meminjam uang. Biaya operasinya kali ini perlu 200 juta. Kamu masih mau mengandalkan anakmu yang tidak berguna itu? Dia itu cuma menantu numpang. Di kantongnya, 10.000 perak pun tidak ada. Tapi, aku punya satu cara. Bisa membantumu mengumpulkan uang. Cara apa? Hari ini, rumah sakit kita kedatangan seorang anak orang kaya. Anak itu butuh transplantasi kornea. Kebetulan sekali sedang kekurangan. Aku bisa membantumu menghubunginya. Bayarannya 100 juta untuk sepasang. Cuma 100 juta. Padahal operasinya. Aku ini juga demi kebaikanmu. Kamu itu sudah tua. Sepasang mata memangnya berharga berapa? 100 juta itu sudah banyak. Bukannya kamu masih punya anak laki-laki. Kamu bisa suruh dia menjual korneanya juga. Dengan begitu, biaya operasinya kan jadi cukup. Tidak, aku. Bunuh saja aku. Tapi jangan anakku. Diberi penawaran bagus tidak mau. 2 bola mata tua ini, mau tidak mau harus dijual. Harus dijual. Tolong. Aku tidak mau. Akan kulihat siapa yang berani. Ibu. Wenjie, apa uangnya berhasil dipinjam? Bu? Aku tidak berhasil meminjam uang. Ah. Lalu bagaimana ini? Su Wenjie, kamu datang di saat yang tepat. Jual saja korneamu, bersama dengan kornea ibumu. Walaupun nanti kalian jadi buta, setidaknya nyawa kalian selamat dan masih bisa mengemis di jalanan. Katanya, hati seorang dokter itu mulia. Menurutku, kamu sama sekali tidak pantas menjadi dokter. Bu, biar aku sendiri yang menyelamatkan ibu. Tak peduli separah apa kondisinya, operasi harus segera dilakukan. Satu-satunya jalan adalah kematian. Kak Wen. Tiba-tiba aku merasa jauh lebih baik. Loh, kok bisa begini?
Hah, ternyata sudah sembuh. Bu, ibu sudah baikan. Kita pulang. Iya, pulang sana cari laki-laki. Salah satu dari laki-laki ini harus tinggal di kornea matanya. Baik. Hahaha. Suka sekali ya bergaul dengan orang kaya. Baik, kalau begitu sekarang juga aku antar kamu ke kamar mayat. Donorkan kornea matamu. Akan kubuat keributan besar. Aku mengaku salah. Wenjie, jangan, kita tidak bisa cari gara-gara dengannya. Bu, mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi yang berani menindas kita. Kak senior, kamu lancang sekali. Kak senior, kamu lancang sekali. Kamu sudah gila ya? Keluarga Ye kami turun-temurun menjadi dokter. Dan kami paling benci orang yang membuat onar di rumah sakit. Dia hampir membunuh ibuku. Aku hanya ingin memberinya sedikit pelajaran. Sudah cukup main-mainnya, cepat lepaskan dia. Enyah. Tabib Zhang itu bahkan tidak tahu dirinya sendiri kena kanker hati. Sudahlah, jadi aku tidak perlu repot-repot lagi. Bagaimana kamu bisa tahu dia kena kanker hati? Jago sekali membual. Ya, tentu saja aku bisa. Memalukan. Xiao Ting, kamu cepat antar bibi pulang dulu. Ikut aku. Kian-kian, ibuku sudah sembuh. Tapi, kamu tenang saja. Uang 10.000 yang diberikan keluargamu setiap bulan. Biaya pengobatannya akan aku kembalikan padamu. Tidak perlu. Cuma beberapa ratus ribu saja. Keluarga Ye kami tidak pernah mempermasalahkannya. Ambil kartu ini. Di dalamnya ada 300.000. Kita bercerai. Kamu mau menceraikanku. Tahun lalu, aku sakit parah. Keluarga Ye terus-menerus ditimpa kemalangan. Karena itulah aku mencarimu untuk menikah dan masuk ke dalam keluargaku. Kita tidak punya hubungan apa-apa. Apalagi ikatan suami istri. Sekarang, bintang matahari agung yang disembah turun-temurun oleh keluarga Ye. Aku, sebagai putri sulung keluarga Ye, tentu saja harus melayaninya. Tuan yang dilayani dari generasi ke generasi itu. Siapa yang memberitahumu? Bagaimana mungkin orang biasa sepertimu tahu tentang Master Pavilion Shenong? Akulah Master Pavilion Shenong. Akulah Master Pavilion Shenong. Kamu bahkan tidak memegang pedang Shenong. Masih berani mengaku sebagai Master. Kamu ini kenapa hari ini? Kenapa jadi suka sekali membual? Kalau kamu membual tentang hal lain, aku tidak akan peduli. Master adalah sosok yang sangat terhormat. Bukan untuk direndahkan oleh orang sepertimu. Jadi, maksudmu demi Master Pavilion Shenong? Kamu harus bercerai dariku, begitu. Ini adalah takdir dan misi keluarga Ye. Meskipun kami belum pernah bertemu, tapi aku yakin Master adalah orang yang luar biasa. Kita memang bukan dari dunia yang sama. Ambil ini, 300.000. Mulai sekarang, kita tidak saling berutang apapun. Tidak perlu. Sepertinya, kamu tidak akan pernah bisa menemukan Master Pavilion Shenong seumur hidupmu. Percuma bicara banyak denganmu. Perceraian ini harus terjadi. Sudahlah. Jangan bicara lagi. Kita ke kantor catatan sipil sekarang juga. Hei. Ya, halo, maaf, bisa tolong pinggirkan mobilnya. Jalan tol utara macet total. Hanya gang kecil ini satu-satunya jalan pintas. Penyakit lama ayah saya kambuh. Saya benar-benar harus ke rumah sakit. Enak saja menyuruhku minggir. Permisi, bisa tolong geser mobilnya. Anggap saja aku berutang budi padamu. Cantik. Kamu mau aku pijat? Buat aku nyaman sebentar saja. Aku akan langsung memberimu jalan. Kamu. Ruyu. Ada apa? Ayah, ayah, ayah kenapa? Ayah. Cih, sial sekali. Di hari mau daftar nikah, malah ketemu orang sekarat. Xiao, ayo kita pergi. Jadi tidak mau membuatku senang, ya, Kalau begitu, biarkan saja mobilnya di sini. Ayo. Sial banget, padahal mau lewat jalan pintas biar cepat. Malah macet di sini. Nanti kita masih harus melayat ayahku. Aku turun untuk melihatnya.
Wah, Su Wenjie, kamu ini benar-benar seperti hantu. Ya, Su Wenjie, kamu tahu hari ini aku mau daftar nikah. Sengaja datang mau antar mahar, ya, hahaha. Aku datang untuk mengantarkan karangan bunga duka untukmu. Aku datang untuk memberimu karangan bunga duka, brengsek, cari mati kamu, ya, arg. Asal kamu tahu, hari ini sudah berbeda dari dulu. Jangan harap bisa menyentuhku lagi, lepaskan. Binju, cepat lepaskan. Kalau sampai tuan muda terluka, keluarga pasti akan membuat seluruh keluargamu menanggung akibatnya. Baik, aku mau lihat siapa yang akan menang hari ini. Ayah, tolong. Ayah, menyelamatkan orang lebih penting. Hari ini aku lepaskan kalian pasangan bajingan. Pergi, Su Wenjie. Awas kamu, ya. Pak, bisakah Anda menolong kami? Tolong pindahkan mobil yang di depan ini. Ayah saya harus segera ke rumah sakit. Pak, sudah tidak keburu lagi. Biar aku coba. Su Wenjie, kamu salah makan obat. Hampir berkelahi dengan orang. Kamu mau mengobati orang. Mbak Ye, beri aku beberapa menit. Tidak akan menunda perceraian kita. Apa kamu dokter? Kamu ini bisa tidak, sih? Sekarang mau kemanapun sudah terlambat. Biarkan aku mencobanya. Ayah, ayah. Ayah tidak apa-apa. Ayah. Bagaimana keadaannya? Rasanya sudah tidak apa-apa lagi. Boleh saya tahu nama Bapak? Saya Shen Wansan. Shen Wansan. Nama ini sepertinya pernah aku dengar di TV. Oh, orang terkaya di kota Beicheng. Halo, Pak Shen Wansan. Nama saya Su Wenjie. Terima kasih banyak atas pertolongan Pak Su yang telah menyelamatkan nyawa ayah saya. Saya tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Tunggu sebentar, ya. Hadiah kecil, sebagai tanda terima kasih dari saya. Ini buah ginseng. Tidak bisa. Ini terlalu berharga. Terimalah saja. Memangnya nyawa ayahku tidak lebih berharga dari sebuah buah ginseng. Baiklah kalau begitu. Oke. Aku mengerti. Su Wenjie, cepat masuk mobil. Kita harus ke Hotel Longteng untuk merayakan ulang tahun. Lalu, perceraiannya nanti saja dibicarakan lagi. Oh, baik. Saya harus kembali. Hotel Longteng. Itu adalah properti keluarga Shen kami. Ruyu, ya. Model, beritahu pihak hotel. Layani Pak Su dengan sangat baik. Baik, orang ini bukan orang sembarangan. Jangan sampai kita menyinggungnya. Baik, saya segera ke sana. Bagaimana keadaan kakek tua tadi? Sudah tidak apa-apa. Kamu hanya menekan-nekan begitu saja bisa menyembuhkan orang. Itu cuma kebetulan saja. Nanti di pesta ulang tahun, jangan cari gara-gara. Cukup makan saja dengan tenang. Bak, kamu akhirnya datang juga. Ulang tahun ayah yang ke-60, kamu datang terlambat. Dan kamu juga membawa pecundang ini. Kenapa kalian belum bercerai? Ada sedikit kendala. Belum jadi bercerai, jadi aku membawanya kemari. Aku kenalkan, pacar baruku, Liu Xiaohong. Liu Xiaohong dari 4 keluarga besar Beichen. Senang bertemu dengan Anda. Sudah lama saya dengar putri sulung keluarga Ye adalah wanita tercantik di Beichen. Hari ini setelah bertemu langsung, ternyata benar-benar cantik luar biasa. Jadi kamu menantu yang numpang itu, Su Wenjie. Makan dan minum dari keluarga Ye. Ulang tahun kakek. Masa kamu tidak bawa apa-apa? Aku membawa hadiah. Wah, bawa hadiah juga rupanya. Buah ginseng. Bungkusannya jelek sekali. Ternyata isinya lebih jelek lagi. Kenapa? Kenapa baunya aneh begini? Jangan-jangan ini kamu pungut dari tempat sampah? Ya, hei. Ini kan ulang tahun ayah mertua. Kamu hanya menyiapkan hadiah seperti ini. Masih berani kamu datang ke hotel ini. Ulang tahun ayah mertua. Aku menyiapkan vas porselen biru putih dari era Yongle, dinasti Ming. Harganya sangat mahal, loh, Xiaohong. Untuk apa kamu bicara dengan pecundang ini?
dia mana mengerti hal seperti ini. Cukup. Hadiah itu tidak dinilai dari mahal atau murahnya. Lagi pula niat baiknya. Niat baiknya untuk mengingat ulang tahun ayah itu yang terpenting. Kak, kenapa kakak malah membela Su Wenjie? Kakak nggak beneran mau, kan, membiayai hidup benalu itu? Hadiah yang kubawa memang tidak seberapa, tapi setidaknya lebih baik daripada kamu yang memberi barang antik palsu. Barang antik palsu. Su Wenjie, kamu ini bicara apa? Guci ini sudah dinilai oleh ahli. Mana mungkin palsu? Benar, lihat saja warna dan tekstur Guci ini. Ini sudah pasti peninggalan era Yongle dari dinasti Ming. Dengar ya, kamu itu pengangguran yang gak ada gunanya. Omong kosong. Kamu bilang apa? Ayah mertua seumur hidupnya sudah mengoleksi banyak barang antik. Nanti biar beliau yang lihat sendiri asli atau tidaknya. Ribut-ribut apa? Hari baik begini malah jadi seperti pasar. Sungguh keterlaluan. Paman Ye, dia bilang Guci dinasti Ming yang kuberikan untuk paman itu palsu. Ini, kan, sama saja merusak nama baikku. Memang aslinya palsu. Jangan membuat malu. Guci ini asli. Asli. Sekarang kamu diam, kan, dasar miskin. Su Wenjie, kamu sudah memfitnah Tuan Muda Liu. Sesuai dengan aturan keluarga Ye kita. Pertama, bersujud 3 kali. Lalu, minta maaf secara resmi. Guci ini sudah pasti palsu. Ayah, bagaimana bisa ayah bilang Guci ini asli? Apa maksudmu? Kamu meragukan penilaianku. Aku bilang ini asli, berarti ini memang asli. Hanya karena dia Tuan Muda Liu, ayah jadi sengaja membelanya. Hah? Lancang. Keluarga Ye bukan tempatmu untuk berbuat seenaknya. Su Wenjie, kamu sudah gila? Ya, ayah, jangan marah. Kerugian ini, potong saja dari dividenku. Ini adalah porselen biru putih dari era Yongle dinasti Ming. Hanya ada satu di dunia ini. Nilainya puluhan juta. Bernilai puluhan juta. Aduh, ini benar-benar menyia-nyiakan barang bagus. Ayah, hari ini ayah harus menghukum si sampah ini. Jadi ini vas porselen biru putih dari era Yongle milikmu itu. Loh. Sejak kapan dinasti Ming punya kode QR? 18,8 yuan. Ini kamu beli di toko online murahan, ya, tapi tiruannya lumayan mirip aslinya. Bahkan ayah mertua saja sampai tertipu. Pak, Paman Ye, saya juga ditipu. Saya membelinya seharga 500.000 yuan. Setidaknya Tuan Muda Liu mau keluar uang. Terus kenapa? Itu tetap saja lebih baik daripada buah ginseng yang kamu pungut dari tempat sampah ini. Jauh lebih baik ribuan kali lipat. Benar. Lihat, buah ginsengmu ini merah sekali. Penuh dengan pewarna buatan. Ini. Dia mau meracuni kita demi harta. Bagus sekali, Su Wenjie. Keluarga Ye sudah menampungmu begitu lama. Ternyata kamu tidak tahu berterima kasih. Niatmu benar-benar busuk. Cepat minta maaf pada ayah. Kalau tidak, aku juga tidak bisa menolongmu. Hah? Karena kalian semua tidak tahu barang bagus. Kalau begitu, biar aku nikmati sendiri. Sampah memang cocoknya dengan sampah. Dasar si miskin ini, sudah pasti penuh dengan kuman. Berita terbaru. Kemarin, dalam acara lelang global, buah ginseng merah Cisia yang bernilai puluhan juta telah berhasil dimiliki oleh orang terkaya di Beicheng, Shen Wansan. Kenapa buah ginsengmu ini mirip sekali dengan yang di TV? Tidak mungkin, buah ginseng ini nilainya puluhan juta. Lagi pula, buah itu ada di tangan orang terkaya, Shen Wansan. Si Su Wenjie ini, bagaimana mungkin dia bisa memilikinya? Buah ginseng ini memang pemberian dari Shen Wansan. Hahaha, lucu sekali. Shen Wansan itu orang paling terpandang di Beicheng. Bahkan aku saja belum pernah bertemu dengannya. Pecundang sepertimu mana mungkin bisa bertemu dengannya. Kian-kian, barang ini benar-benar pemberian Shen Wansan untukku. Kamu juga sudah lihat,
kan? Aku tidak melihatnya. Waktu itu kamu hanya membawa sebuah kotak kemari. Kamu bilang orang tua itu adalah Shen Wansan. Kalau begitu, kenapa dia bisa muncul di tempat itu? HMPH. Bualanmu itu sudah kelewatan. Kamu bilang ini pemberian dari Shen Wansan. Kalau begitu, panggil dia ke sini. Semua yang kukatakan itu benar. Kalau tidak percaya, tanyakan saja sendiri pada mereka. Masih saja dipikirkan. Ini pasti hasil curianmu. Sudah kubilang, kan? Mana mungkin Su Wenjie punya kemampuan seperti itu. Ternyata dia mencuri harta berharga milik Shen Wansan. Kak, sudah kubilang dari awal. Waktu dia jadi menantu numpang, tangannya itu tidak bersih. Wenjie, apa barang ini benar-benar hasil curianmu? Pamannya, apalagi yang perlu ditanyakan? Siang malam dijaga, tapi pagar makan tanaman. Hei, orang-orang, buka paksa bajunya. Aku mau lihat apa lagi yang sudah dia curi. Biar kalian takut. Berani membuka bajuku, akan kubuat kalian semua mati ketakutan. Berhenti. Siapa kamu? Tidak lihat kami dari keluarga Liu dan Ye sedang ada urusan. Ini adalah wilayah keluarga Shen. Cuma keluarga Liu dan Ye. Kalian itu bukan apa-apa. Permisi. Apakah Anda Tuan Su Wenjie? Benar. Hadirin sekalian. Saya manajer Hotel Longteng, Li Wenwu. Tuan Su adalah tamu kehormatan saya. Jika ada yang berani menyentuhnya, jangan salahkan saya kalau bertindak kasar. Pecundang ini lagi beruntung sekali. Bisa-bisanya manajer Li memberinya perlakuan khusus. Sejak kapan dia bisa dekat dengan orang sehebat itu? Manajer Li, Anda harus lebih berhati-hati. Orang ini adalah pencuri. Apa kau sedang meragukan keluarga Shen? Cukup, masalah ini sampai di sini saja. Jangan ada yang berdebat lagi. Ayah, kita tidak boleh melepaskan bajingan yang sudah merusak nama keluarga Ye ini. Xiao Ting. Semuanya sudah berkumpul. Hari ini, ada hal penting yang ingin ayah sampaikan. Tuan, saya akan selalu siap sedia menunggu di luar. Jika ada orang lain yang tidak sopan pada Anda, tolong beri saya perintah. Terima kasih atas perhatianmu. Pesta ulang tahun hari ini tidaklah penting. Ketua Kuil Shenong telah muncul di dunia. Menemukan ketua kuil Shenong secepatnya adalah prioritas utama kita. Apakah keluarga Ye kita bisa kembali menjadi keluarga terpandang? Semua bergantung pada kesempatan kali ini. Karena itu, ayah memutuskan, siapapun yang bisa menemukan ketua kuil Shenong lebih dulu, dialah yang akan mewarisi Hui Chuntang. Apa? Hui Chuntang? Ayah, Hui Chuntang selama ini aku yang mengelolanya. Bagaimana bisa ayah menjadikannya sebagai taruhan? Kepentingan yang lebih besar adalah yang utama. Di keluarga Ye kita, yang paling mampulah yang pantas mendapatkannya. Nilai pasar Hui Chuntang itu miliaran. Di masa depan, dengan dukungan sang ketua, nilainya bisa mencapai puluhan miliar. Aku harus ikut. Ayah, tenang saja. Aku juga akan berusaha keras menemukan sang ketua. Awalnya aku cuma ingin mempermainkan perempuan gampangan ini. Tidak kusangka dia malah punya kesempatan untuk mewarisi Hui Chuntang. Kalau begitu, aku harus memastikan posisimu aman. Keluarga Shen besok malam akan mengadakan jamuan makan malam amal di Pavilion Tianyin. Saat itu, semua kalangan atas dari kota Bei akan hadir. Mungkin kita bisa menemukan ketua kuil Shenong di sana. Benar juga, koneksi keluarga Shen tersebar di seluruh negeri. Bisa jadi, Shen Wansan itu sudah lama tahu di mana keberadaan ketua kuil Shenong. Tapi, Shen Wansan itu, orangnya sangat tertutup dan jarang muncul di publik. Keluarga Ye lemah dan tidak berdaya. Masih ada kesempatan bertemu dengannya. Lagi pula, pesta amal ini tidak bisa dihadiri sembarang orang, kan? Tentu saja. Hanya kalangan elit dengan kekayaan triliunan yang bisa hadir. Kebetulan sekali, aku punya 2 undangan. Haha, Kak. Kalau begitu aku tidak akan sungkan-sungkan. Siapa suruh kamu menikah dengan menantu sampah tak berguna ini? Cuma undangan dari keluarga Shen saja, kan? HMPH, Su Wenjie. Kamu ini cuma jago omong kosong. Kalau punya nyali, bawa kian-kian kami ke pesta itu. Asal aku mau. Shen Wansan sendiri yang akan menyambutku di pintu. Asal aku mau pergi, Shen Wansan sendiri yang akan menyambutku di pintu. Su Wenjie, kamu sudah gila ya? Jangan lupa kamu sudah mencuri barang milik mereka. Kalau Shen Wansan sampai tahu tentangmu, aneh kalau dia tidak menghajarmu sampai mati. Benar, kamu, jangan pikir, karena kamu kenal dengan manajer Hotel Longteng itu,
kamu bisa langsung naik daun. Hotel Longteng itu hanyalah salah satu proyek kecil keluarga Shen. Pesta besok, bahkan manajer yang kamu kenal itu pun tidak akan bisa masuk. Kamu lebih baik pergi ke pavilion Tianyin dan cari. Lihat apa ada lubang anjing yang bisa kamu masuki. Aku datang untuk bertemu ketua balai Shenong, sesederhana itu. Tapi kalian malah membuatnya berbelit-belit. Aku akan layani permainan kalian sampai akhir. Saudaraku, kamu akan. Sudahlah, jangan berteriak. Mempertahankan dia lebih buruk daripada memelihara anjing. Kamu cepat ceraikan sampah itu. Kamu harus cari orang seperti Tuan Muda Liu. Dia bisa membantumu menemukan ketua balai Shenong. Asalkan kalian bisa menemukan ketua balai Shenong, aku jamin balai Huichun akan kuserahkan dengan kedua tanganku, tanpa bantahan sedikit pun. Sebenarnya tidak perlu sampai begitu. Aku masih perlu menanyakan urusan di Huichun Tang padamu. Kamu boleh tetap di sini. Gaji bulananmu 3.000. Pak Su, apakah Anda sedang mengalami masalah? Pak Li, bukankah aku sudah memberitahumu? Jaga Pak Su baik-baik. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Ternyata kamu yang menyuruh manajer Li untuk menjagaku. Tidak apa-apa. Di dalam terlalu pengap. Aku keluar untuk jalan-jalan. Pak Su, ayah saya secara khusus mengadakan jamuan makan malam amal. Hanya untuk berterima kasih atas jasa Anda menyelamatkan nyawanya. Anda harus datang. Ya. Selain itu, mohon terima juga kartu Qinglong ini. Kartu Qinglong. Kartu Qinglong ini bisa digunakan di semua gerai milik grup Shen. Bisa dipakai sesuka hati. Jika diperlukan, kartu ini bisa menarik dana hingga ratusan juta. Hah? Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Bisakah berikan aku 1 undangannya saja? Jangankan 1, 10 pun boleh. Tapi, mohon Anda terima kartu Qinglong ini. Laki. Kalau begitu, terima kasih, Nona Shen. Pak Su, Anda bagaikan naga di antara manusia. Kehadiran Anda di jamuan makan malam adalah suatu kehormatan bagi kami. Aku sudah dapat undangan makan malam hari ini. Loh. Dibuat mirip sekali dengan aslinya. Ya, kayak properti di sinetron saja. Hahaha. Su Wenjie. Pertama, kamu mencuri buah ginseng keluarga Shen. Sekarang, kamu memasukkan undangan keluarga Shen. Kamu ini bukan cuma cari mati, tapi juga mau menyeret keluarga Ye kami. Hah, undangan ini asli. Su Wenjie. Buang harga dirimu yang tidak berguna itu. Apa ini? Ye Qian, kamu. Aku tadinya berpikir, kalau kamu begitu hanya demi gengsi. Aku tidak menyangka kamu akan melakukan hal sekonyol ini. Aku benar-benar kecewa sama kamu. Sekarang juga, angkat kaki dari sini. Aku tidak mau lihat muka kamu lagi. Pergi. Ya pergi. Jangan harap kamu bisa datang memohon padaku nanti. Lihat apa? Hei, kamu kenapa? Pergi. Jangan sentuh aku. Cepat panggil kakakku untuk menolong. Cepat. Tian sudah keluar. Ayah dan ibu juga tidak ada di rumah. Sakit sekali. Tulangmu bergeser, dan aliran darahmu jadi terhambat. Kalau tidak segera ditangani, kamu bisa cacat seumur hidup. Cih, kamu, dasar tidak berguna. Beraninya kamu menyumpahiku. Terserah kalau tidak percaya. Nggak tahu diuntung. Kamu benar-benar pergi. Aduh, sakit. Sakit sekali. Kalau begitu, mohon padaku. Aku mohon. Tapi kalau kamu tidak bisa menyembuhkanku, urusan kita tidak akan pernah selesai. Jangan banyak bicara lagi, nanti benar-benar terlambat. Su Wenjie, apa yang kamu lakukan? Su Wenjie, beraninya kamu melecehkan Xiao Ting saat aku tidak ada. Dasar binatang, dia itu adik iparmu. Bukan begitu? Aku sedang mengobati cedera Xiao Ting. Cih, kamu tadi memang mau melecehkan aku. Kalau saja ibu dan kakak tidak pulang, kamu tadi mau berbuat macam-macam padaku. Kenapa kamu tidak tahu diuntung? Jelas-jelas kamu yang memohon padaku untuk mengobatimu.
Sekarang malah menuduh balik. Menuduh balik. Apa aku akan mengorbankan kehormatanku hanya untuk memfitnahmu? Kakak harus membelaku. Kamu melecehkan Xiao Ting. Kamu ini masih manusia. Pergi kamu dari sini. Baik. Aku pergi. Kami takut sekali. Suwenje itu benar-benar binatang. Dasar mesum. Kin, Suwenje itu bajingan. Kamu cepat ceraikan dia. Selama ada dia, keluarga kita tidak akan pernah tenang. Oh, iya, Ting. Aku ingat setiap kali kamu latihan yoga, kamu selalu merekamnya pakai ponsel, kan? Tadi itu, Suwenje jelas-jelas sedang mengobatimu. Kenapa kamu memfitnahnya? Terus kenapa? Dia hanya memakai ilmu medisnya yang payah itu, dan kebetulan saja berhasil. Lagi pula, niatnya memang sudah tidak benar. Aku tidak sepertimu. Kok kamu begitu, sih, SST? Memangnya kenapa? Suwenji itu, kan memang pecundang. Cuma numpang makan dan minum gratis di rumah kita. Dia juga mempermalukan Tuan Muda Liu di pesta ulang tahun. Aku hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengusirnya. Bukankah itu lebih baik? Kamu harus minta maaf padanya. Kenapa aku harus minta maaf pada orang yang tidak tahu berterima kasih itu? Memangnya dia siapa? Lin Tian. Xiao Ting itu adikmu. Kenapa kamu malah membela orang luar? Aku keluar dulu. Masuk, aku antar kamu. Tidak perlu. Jalan ini lebar. Kita lewat jalan masing-masing. Kamu. Sudahlah. Aku sudah tahu yang sebenarnya. Kali ini aku yang salah. Terus. Masa laki-laki dewasa perhitungan banget. Sih. Iya. Kali ini memang aku yang salah. Masuk mobil. Ya, aku traktir makan. Nah, gitu dong. Sejak kapan kamu mengerti soal pengobatan? Belajar dari TV? Dong, kamu ini nekat sekali. Ya, cuma belajar dari TV, berani-beraninya kamu menyelamatkan orang. Kamu tahu ini namanya malapraktik, kan? Kenapa? Nona Ye mengkhawatirkanku. Aku justru takut kamu menyinggung orang lain, dan menyeret nama keluarga Ye. Bocah. Aku naksir perempuanmu. Habiskan minumanmu dan cepat pergi dari sini. Bocah, aku naksir perempuanmu. Habiskan minumanmu dan cepat pergi dari sini. Hahaha, cantik. Karena kita berjodoh bertemu di sini. Bagaimana kalau minum segelas denganku? Kamu siapa? Aku sudah menikah. Bukannya itu Direktur Zhao dari grup Shen. Keluar cari mangsa lagi, rupanya. Tidak ada perempuan yang dia incar tapi gagal dia dapatkan. Kasihan sekali cowok itu. Istrinya secantik itu, direbut di depan matanya langsung. Sudah menikah, bagus, dong. Aku paling suka istri orang. Hahaha. Dasar kere, kamu mengerti bahasa manusia tidak? Sudah kubilang, cepat enyah dari sini. Dia pasti akan kutiduri. Haha. Kamu tahu apa akibatnya menampar wajahku? Oh ya, akibatnya. Bocah, nyalimu besar juga, ya. Ayo, coba beritahu aku, apa akibatnya? Hahaha. Cantik, temani aku semalam. Kamu berani menamparku. Kamu tahu aku ini siapa? Aku tidak peduli kamu siapa. Aku Direktur Grup Shen. Di kota BI, Grup Shen itu rajanya. Panggil orang ke sini. Hari ini, aku akan meniduri perempuannya di depan matanya sendiri. Kamu dalam masalah besar, cepat pergi. Hei, tunggu. Sudah terlambat, habisi dia dulu untukku. Aku beri kau satu kesempatan. Berlutut dan minta maaf pada istriku. Kalau tidak, ketiga kakimu akan kupatahkan. Kamu gila? Cepat minta maaf pada Direktur Zhao. Aku yang sekarang tidak perlu minta maaf pada siapapun. Uang.
Hahaha. Kuberitahu kau, aku tidak butuh uang. Yang kuinginkan adalah nyawamu dan dia. Bagaimana bisa si pecundang ini punya? Kenapa? Nona Shen, permisi, apa Anda kenal dengan seorang Tuan Su yang bernama Su Mengjie? Dia adalah tamu paling terhormat di grup kami. Terhormat? Seberapa terhormat? Sampai taraf apa kehormatannya? Terhormat sampai bisa membuatmu mati. Senior, saya yang bodoh tidak mengenali orang hebat. Saya pantas mati. Tolong ampuni saya kali ini. Biarkan aku pergi, bos. Omong kosong apa ini? Cepat berlutut. Senior, saya yang buta tidak mengenali orang hebat. Saya pantas mati. Ampuni saya. Beri saya satu kesempatan lagi. Hukuman mati bisa diampuni, tapi hukumannya tidak bisa dihindari. Hukuman mati bisa diampuni, tapi hukumannya tidak bisa dihindari. Kamu petinggi di grup Shen, kan? Kalau begitu, kamu pasti punya undangan makan malam amal besok, kan? Berikan undanganmu pada istriku. Lalu, kalian masing-masing pecahkan 10 botol di kepala. Setelah itu, akan kuanggap masalah ini tidak pernah terjadi. Anak kecil jangan marah, jangan marah. Kenapa belum mulai? Cepat, ayo pergi. Tuan muda Zhao itu kenapa tiba-tiba berubah? Mungkin dia terlalu banyak minum. Sepertinya begitu. Oh ya, undangan ini diberikan oleh Tuan muda Zhao dari keluarga Shen. Sekarang kamu percaya, kan, kalau ini asli? Kali ini, anggap saja aku berutang budi padamu. Uang putusnya ku tambah 200.000. Kartu Azur Dragonku ini bisa menarik dana sampai ratusan juta. Masih peduli sama 200.000-mu itu? Wah, keluarga Shen memang tajir melintir. Bisa-bisanya mereka mengadakan jamuan makan malam di pavilion Tianyuan. Ini, kan, tempat untuk menjamu para bangsawan dan kerabat istana. Mbak, undangan ini dapat dari mana? Memangnya kita bisa masuk pakai ini? Tenang saja, sumber undangan ini sudah pasti terjamin. Aku cuma takut nanti kamu diadang di depan pintu. Bikin malu keluarga Ye saja. Heh, tidak masalah. Nanti kalau kian-kian diadang, bilang saja kamu datang bersamaku. Mereka tidak akan berani menghalangimu. Kudengar hari ini keluarga Shen juga akan secara khusus berterima kasih pada seorang penolong besar. Keluarga Shen itu sudah sekaya negara. Kalau begitu, betapa terhormatnya orang itu. Orang yang ingin diberi ucapan terima kasih oleh keluarga Shen itu adalah aku. Orang yang mau mereka beri ucapan terima kasih itu kamu. Hahaha, kamu sudah gila, ya. Hei, terakhir kali kamu mencuri buah ginseng milik keluarga Shen. Kali ini kamu mau berbuat apa lagi? Benar-benar tabiat anjing, tidak bisa diubah. Kalau lain kali kamu mencuri lagi, akan kusuruh orang untuk mematahkan kakimu. Kenapa kamu di sini? Direktur Zhao yang memberiku undangannya. Pakai ini pun kamu tidak akan bisa masuk. Direktur Zhao dari perusahaan Shen. Dia itu, kan, terkenal sebagai si hidung belang. Mbak. Jangan-jangan kamu dapat undangan itu dengan cara tidur bareng dia. Ya, kamu, Ye Xiaoqing. Aku bahkan belum membuat perhitungan denganmu soal fitnahanmu yang dulu. Sekarang kamu malah merusak nama baik Kian. Kamu. Dasar sampah. Beraninya kamu memukulku. Cepat bantu aku hajar dia. Dasar lembek, masih berani-beraninya mau berkelahi. Sialan, beraninya memukul orang di depan pavilion Tianyuan. Panggil jagoanmu ke sini. Tuan muda ke-6, Tuan muda ke-6. Biaya pengobatan, aku bisa. Ini bukan sekadar masalah biaya pengobatan. Kecuali. Nggak usah banyak omong, maju semua. Sepertinya kamu cari mati. Serang. Berhenti, kulihat siapa yang berani. Berhenti,
Kulihat siapa yang berani. Nona cantik, kamu siapa? Jangan ikut campur di sini. Wanita ini, pesonanya bahkan melebihi para sosialita. Su Wenjie ini beruntung sekali soal wanita. Nona cantik, dengan tubuh dan wajah sepertimu, mau menikah dengan keluarga kaya itu gampang sekali. Kamu jangan sampai tertipu oleh si pecundang ini. Dia itu cuma pecundang payah, pencuri. Kamu orang yang minta tolong waktu macet hari itu, kan, Pak Su? Ini siapa? Istriku. Anda begitu hebat, ternyata sudah menikah di usia muda. Hebat, dia. Sebentar lagi dia akan diceraikan oleh kakakku. Cerai? Bagus, kalau begitu cepatlah. Dengan begitu, aku jadi punya kesempatan. Dasar rubah betina. Segitu putus asanya kamu dengan laki-laki, ya. Sayangnya, dia tidak akan hidup melewati malam ini. Hajar. Kulihat siapa yang berani menyentuh orangku. Jangan macam-macam, ya, ini adalah wilayah keluarga Shen. Kalau kamu berani menyentuhku, keluarga Shen tidak akan melepaskanmu. Aku justru ingin lihat, bagaimana keluarga Shen tidak akan melepaskanku. Pengawal. Itu. Hari ini, aku ampuni kamu untuk sementara. Pergi. Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Kamu bahkan sudah menemukan pengganti sebelum bercerai. Tuan Su, Anda tidak apa-apa. Hanya karena mereka. Kalau saja kamu datang sedikit lebih telat. Habislah kamu, Tuan Su. Sebenarnya Anda ini siapa? Tuan Su, sebenarnya Anda ini siapa? Menantu keluarga Yu. Seseorang yang demi biaya pengobatan 10.000 yuan setiap bulan, rela menjadi menantu numpang demi mengobati ibunya. Anda sedang bercanda, ya, dengan keahlian medis Anda, untuk apa butuh biaya pengobatan? Ceritanya panjang. Sebaiknya kita masuk dulu. Su Wenjie, kamu benar-benar bisa masuk, ya. Jangan-jangan kamu pakai undangan wanita cantik ini. Ya, Nona cantik, jangan sampai ditipu harta dan kehormatanmu oleh pencuri ini. HMPH, ditipu harta dan kehormatan, aku sih mau. Hanya takutnya dia yang tidak mau. Pelacur dan anjing, langgeng selamanya. Cih. Selamat datang para tamu di jamuan makan malam amal keluarga Shen. Sebelum jamuan makan malam dimulai, kami dari keluarga Shen ingin mengucapkan terima kasih kepada seorang penolong besar. Selanjutnya, mari kita sambut Nona besar keluarga Shen, Shen Ruyu. Nona keluarga Shen ini jarang sekali muncul di publik. Shen Rui ini juga kecantikannya tiada tara. Tidak kalah dari Qian Qian. Orang hebat yang bahkan sampai membuat keluarga Shen berterima kasih. Jangan-jangan dia adalah pemilik toko Shenong. Sepertinya perjalananku kali ini tidak sia-sia. Putri keluarga Shen akhirnya akan muncul juga. Di mana Su Wenjie? Di mana Su Wenjie? Aku dengar kamu, si pecundang ini, menyusup masuk ke acara keluarga Shen. Tidak kusangka itu benar. Terakhir kali kamu memukulku. Kali ini, jangan harap kamu bisa lolos. Yo, kamu si pecundang. Menggandeng wanita mana lagi untuk numpang makan dan minum di sini? Sudah kubilang Su Wenjie itu penipu. Lihat, kan, ada lagi orang yang mencarinya. Xiaobo, siapa orang ini? Kamu kenal dia? Dia tuan muda Wuxin dari penginapan Beicheng. Namanya Hu Fugui. Dia itu orangnya. Pengawal. Bawa dia pergi. Beraninya kamu membuat onar di perjamuan malam keluarga Shen. Hari ini, bahkan jika Shen Wansan yang datang ke sini, dia juga tidak akan bisa menghentikan pembalasan dendamku. Pamanku itu Longxi. Kalian lihat baik-baik, ya, ini orang dari perkumpulan naga harimau. Dari balai kelima Chengdi. Pemimpinnya, Longxi. Lebih baik cari masalah dengan Raja Neraka, daripada cari masalah dengan Longxi. Su Wenjie, cepat lari. Sekarang, sudah terlambat untuk lari. Serang dia. Sia, berhenti. Aku di sini. Siapa yang berani menyentuhnya? Loh, bukankah ini wanita cantik yang waktu itu? Hah? Ramuan pelet apa yang diminumkan Su Wenjie kepadamu? Sampai kamu begitu melindunginya. Kamu mau menyelamatkannya,
tetap saja tidak akan bisa. Begini saja, bagaimana kalau kamu menemaniku? Mungkin kalau aku senang, aku bisa mengampuni nyawa anjingnya itu. Kalian bengong apa? Maju. Kenapa orang tingkat Xuan bisa sekuat ini? Sekuat apapun dia, apa gunanya? Menyinggung orang dari perkumpulan naga harimau. Tidak ada yang bisa keluar dari kota Jiangcheng hidup-hidup. Halo, Paman. Aku dipukuli orang. Anggota perkumpulan naga harimau. Semuanya juga sudah habis. Cepat keluarkan perintah naga harimau. Kunci semua jalur darat, air, dan udara. Buru dia di seluruh kota. Takkan ada yang selamat setelah perintah naga harimau dikeluarkan. Gawat, gawat. Perintah naga harimau itu ditujukan pada kita. Aduh, cepat pergi, pergi, pergi. Jangan dekat-dekat dengan Suwenjie. Ah, sudahlah, jangan pedulikan lagi. Cepat pergi, cepat. Suami istri itu ibarat burung di hutan yang sama. Saat bahaya datang, mereka terbang menyelamatkan diri masing-masing. Aku tidak salah. Tuan Su, Anda tenang saja. Keluarga Shen kami pasti akan melindungimu sampai akhir. Halo, ayah, Tuan Su dalam bahaya. Segera datang ke pavilion Tianyuan. Suwenjie, tidak akan lama lagi, kau akan menjadi mayat. Memangnya geng kucing anjing itu sehebat apa? Musuh sudah di depan mata. Anda jangan bercanda lagi, bahkan bagi keluarga Shen kami sekalipun. Tenang saja, Kiki. Geng kucing anjing tak bisa berbuat apa-apa padaku. Hahaha. Memang hebat Tuan Su. Di bawah perintah naga harimau, masih bisa setenang ini. HMPH, Paman ketiga Guan. Anda tidak perlu repot-repot untuk membereskan mereka. Satu orang saja sudah cukup. Ternyata, yang kita temui hari itu adalah Shen Wansan dan Shen Ruyu. Tuan muda bagaimana ini? Kamu takut apa? Ada pamanku di sini. Keluarga Shen itu bukan apa-apa. Kakek Shen, kau benar-benar mau melindunginya. Fondasi keluarga Shen yang dibangun bertahun-tahun tidaklah mudah. Kalau kau berlutut dan mengaku salah sekarang, aku masih bisa membiarkanmu hidup. Ini urusanku. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Shen. Kalian cepatlah pergi, biar aku yang bereskan. Tuan Su. Bahkan nyawaku saja Anda yang selamatkan. Kalau Anda bicara begitu, bukankah Anda membuatku jadi orang yang tidak tahu balas budi? Rui. Keluarga Shen kita masih harus menemukan Ketua Balai Shenong saat ini. Mereka juga mencarinya. Kepala Balai Shenong. Hari ini, nasib kita di ujung tanduk. Kamu pergi duluan, pengawal. Bawa Nona lewat pintu samping. Ayah. Sudah selesai berpamitannya. Kalau mau sekarang, masih ada waktu. Aku beritahu kamu, Tuan Yu, aku pasti akan melindunginya. Tuan Long keempat. Wah, auranya membuat suasana jadi tegang. Memang pantas disebut Kaisar Dunia Bawah, Tuan Long keempat. Paman, akhirnya Paman datang juga. Tadi, bocah ini yang menggangguku. Paman harus membelaku. Lalu, kamu mau dia diapakan? Bunuh dia, cincang, dan jadikan makanan anjing. Paman Wang ketiga, ini perbuatanku, aku yang tanggung jawab. Kamu pergi duluan. Long keempat, ini hanya pertengkaran dua anak muda. Perlukah dibesar-besarkan seperti ini? Pak Tua Shen, jangan banyak omong. Kau kenal ini. Aku kenal. Totem Balai Naga Harimau. Kalau begitu, karena kau sudah kenal, kenapa masih berani melawannya? Demi menghargai Pak Tua Shen, kau potong satu tanganmu sendiri, lalu enyah dari kota utara. Maka masalah ini akan kuanggap tidak pernah terjadi. Paman, hanya potong satu tangan saja. Ini terlalu mudah untuk bocah ini. Apa? Kau sedang mengajariku caranya?
Cepat, segera potong tanganmu, berlutut dan mengaku salah. Ternyata, kebodohan dan kelemahan bukanlah penghalangmu untuk bertahan hidup, tapi kedunguanmu. Iya, jika aku berlutut, semua makhluk hidup akan binasa. Hanya dengan kalian para semut, beraninya kalian menentangku. Beraninya kau pada Tuan Long keempat, cari mati. Serang, hentikan. Anak muda, bisakah kita bicara sebentar di tempat lain? Bicara apa lagi? Kalau ada yang mau dibicarakan, katakan saja di sini. Tuan Long keempat yang terhormat, apa Anda takut mengakuinya di depan semua orang? Bukankah tadi Anda mau memotong salah satu tanganku? Ini semua salah paham. Urusan hari ini cukup sampai di sini. Paman, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau sampai kabar ini tersebar, bagaimana keluarga kita bisa punya nama di kota Bei? Jangan coba-coba akrab denganku. Ibumu itu hanya menganggapku sebagai kakak angkat. Kalau kamu berani membantah lagi, akan kupatahkan kakimu. Longxi, pemimpin Balai Naga Harimau, memberi hormat kepada Ketua Aula Shenong. Hormat kami, Ketua, hormat kami, Ketua. Tuan Long keempat, Anda ini kenapa? Ketua, mohon redakan amarah Anda. Bawahan ini tak punya mata, tak mengenali orang hebat, dan telah menyinggung Anda. Mohon ampuni saya. Oh, jadi begini prosedurnya. Padahal aku masih mau bermain-main sebentar. Utusan cahaya kanan Aula Shenong memberi hormat kepada Ketua. Hormat kami, Ketua. Paman mau ketiga. Kenapa Paman juga? Sebelumnya, saya dengar bahwa Ketua Aula Shenong telah muncul. Saking gembiranya, saya sampai hampir kena serangan jantung. Tidak kusangka, orang yang menolongku ternyata adalah Ketua yang baru. Tapi, apa kalian tidak takut kalau cincin Shenong ini hanya hasil temuanku? Aduh, Ketua, Anda terlalu khawatir. Cincin Shenong hanya mengakui satu orang ketua. Orang lain bahkan tidak bisa mengangkatnya. Jadi, siapapun yang memakai cincin Shenong pastilah ketua kita. Oh, begitu rupanya. Kalau begitu, kenapa keluarga Ye mencari ketua Aula Shenong? Lapor, Ketua. Keluarga Ye dulunya adalah utusan cahaya kiri dari Aula Shenong. Karena terlalu serakah, mereka diturunkan pangkatnya menjadi keluarga biasa oleh ketua sebelumnya. Sekarang mereka bertahan hidup dengan menjual obat di kota Bei. Pantas saja mereka mendirikan balai huitang. Mohon izin bertanya, apakah ketua sudah menikah? Saat ini aku masih menjadi suami numpang di keluarga Ye. Tapi pernikahan ini hanya status. Tanpa ada hubungan suami istri yang sebenarnya. Dan sepertinya aku akan segera diceraikan. Keluarga Ye ini picik, bukan naga sejati. Rasakan, keluarga Ye memang tidak bisa melihat orang hebat. Tuan pemilik, izinkan bawahan Anda mengatur perjamuan seleksi calon istri untuk Anda. Hah, secepat itu. Urusan pernikahan semua pemilik Aula Shenong sebelumnya. Semuanya diatur oleh utusan kanan cahaya Aula Shenong. Tuan pemilik, ini adalah tradisi ratusan tahun. Mohon jangan menolak. Baiklah. Lagi pula, ibuku sudah dari dulu memintaku memberinya cucu. Ye Qian sudah tidak bisa diandalkan lagi. Oh ya, Tuan pemilik, Aula Naga Harimau dari generasi ke generasi terdiri dari para pengawal Tuan pemilik. Mohon Tuan pemilik juga mengambil alih Aula Naga Harimau. Jangan, aku tidak ada niat mengurus hal-hal seperti itu. Ku beritahu, ya, aku sekarang masih ingin merasakan hidup seperti orang biasa. Identitasku yang sekarang tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Aku pergi. Pemilik Aula Shenong telah muncul kembali. Shen Wansan akan berada di Hotel Grand Longteng. Mengadakan upacara seleksi calon istri untuk Tuan pemilik. Apa? Pemilik Aula Shenong telah muncul. Ayah. Tuan pemilik. Tuan pemilik akan mengadakan seleksi calon istri. Aku sudah menikah. Sepertinya aku tidak berjodoh. Dengan upacara seleksi akbar ini, Kikiang, ini adalah kesempatan emas bagi keluarga Ye kita untuk meroket. Ayah. Ini kan kabar baik. Kamu kenapa? Pemilik Aula Shenong telah muncul. Tapi keluarga Shen justru yang mendahuluinya.
Bagus kalau tuan pemilik mengadakan seleksi calon istri. Tapi, dari mana datangnya surat undangan ini? King, keluarga Ye kita turun-temurun mengabdi pada pemilik Aula Shenong. Kamu dan Ting, kalian berdua adalah wanita tercantik nomor 1 di kota Bei. Apa tuan pemilik tidak akan tertarik pada kalian? Kak, untuk undangan ini, kita berdua harus mengandalkan kemampuan masing-masing. Biarpun kamu datang ke perjamuan seleksi itu, tuan pemilik juga belum tentu tertarik padamu. Kenapa pesta perjodohan ini belum juga dimulai? Tapi semua orang sudah tidak sabar ingin menikah denganku. Dasar pecundang, mau apa kamu ke sini? Beraninya kamu menghina sang master. Hati-hati, nanti ditangkap oleh pengawal Dewa Naga. Aku datang untuk mengantarkan undangan untuk kalian. Undangan? Hah? Dasar pecundang. Bagaimana mungkin kamu bisa punya undangan pesta? Pecundang ini sudah diusir dari keluarga Ye kita. Kenapa kalian masih membelanya? Itu sih sudah jelas. Pasti dia sudah kehabisan uang. Mau kembali untuk memeras uang, kan? Tutup mulut kalian. Ayah, jangan marah. Aku akan segera membawanya pergi. Tunggu sebentar. Wenjie, tadi kamu bilang, kamu punya cara untuk mendapatkan undangan dari Master Balai Dewa Naga. Benar. Bagus sekali. Bagus sekali. Ayah, dia itu orang bodoh yang tidak punya apa-apa. Memangnya dari mana dia bisa dapat undangan itu? Sukiang, apa ayah benar-benar percaya bualannya? Percayalah, takdir itu terkadang aneh. Aku, Su Wenjie, selalu menepati janjiku. Halo, Shen Wansan. Aku perintahkan kamu untuk segera mengirim 2 undangan ke kediaman keluarga Ye. Kamu ini berlaga apa? Kamu pikir Shen Wansan itu orang seperti apa? Mana mungkin dia bisa kamu perintah seenaknya? Xiao Ting, kenapa kamu menanggapinya? Kak, dia itu bohong besar hanya untuk pamer. Dan kakak masih membelanya. Xiao Ping benar. Sudah 3 tahun sampah masyarakat ini numpang makan dan minum di rumah kita. Pekerjaan yang benar saja dia tidak punya. Selain jadi benalu, apalagi yang bisa dia lakukan? Ibu lupa ya? Dia juga jago membual. Wenjie, kamu ini benar-benar konyol. Kalau saja leluhur kita masih bisa bicara dengan keluarga Shen. Tapi sekarang, bahkan aku saja tidak bisa menghubungi keluarga Shen. Kak Sue, kamu ini sudah gila. Ya, katakan, kamu mau uang berapa? Akan ku berikan. Ye Kian, apa di matamu aku ini tidak berguna sama sekali? Kak, bukankah kamu sudah menyiapkan surat cerai dari dulu? Cepat keluarkan sekarang. Surat cerai, ya. Sudahlah, keluarkan saja. Hotel Besar Longteng mengirim 2 undangan. Tuan, Hotel Besar Longteng mengirim 2 undangan. Undangan apa? Undangan untuk perjamuan perjodohan Istana Shenlong, ada 2 lembar. Coba ulangi sekali lagi. Undangan dari Istana Shenlong. Keluarga Ye, kebangkitan keluarga Ye sudah di depan mata. Ayah. Untuk ini, kalian semua harusnya berterima kasih padaku. Dasar tidak tahu malu. Sudah jelas dikatakan, ini dikirim oleh Hotel Longteng. Itu artinya tuan dari Istana Shenlong sudah pasti tertarik pada salah satu putri keluarga Ye kita, dan mengirimnya langsung ke sini. Apa hubungannya denganmu? Kalian ini mau habis manis sepah dibuang? Ya, coba aku tanya. Tuan itu mengirim 2 undangan. Dia tertarik pada siapa? Tentu saja aku. Dia pasti buta kalau sampai suka padamu. Di keluarga Ye, hanya aku satu-satunya yang masih lajang. Kakak sampai sekarang bahkan belum bercerai. Masa tuan itu akan tertarik pada wanita yang sudah bersuami seperti dia? Karena tuan itu mengirim 2 undangan. Itu berarti kalian berdua punya kesempatan. Tidak peduli siapapun di antara kalian yang terpilih. Keluarga Ye kita akan meroket. Pak, menurutku, sebaiknya kita suruh Kian segera cerai dari si pecundang itu. Kak, kalau kamu mau ikut serta, lebih baik ceraikan dia secepatnya. Jangan sampai kamu mempermalukan keluarga Ye kita dengan status istri orang. Kalian membicarakan perceraian di sini. Apa sudah bertanya pada orang yang bersangkutan? Dasar sampah. Di keluarga Ye kami
Kamu tidak punya hak bicara. Benar. Menurutku surat cerai ini sebaiknya cepat ditandatangani saja. Burung Phoenix tidak akan pernah bersama ayam hutan. Sudahlah, sudahlah. Kamu serius? Kita cerai hari ini juga. Keluarga Yeku turun-temurun mengabdi pada Master Aula Shenong. Mengingat ini perjodohan dari sang master, bagaimana mungkin aku tidak ikut serta? Tentu saja, semakin cepat kita bercerai, semakin baik. Apa menjadi istri seorang master begitu penting bagimu? Ini adalah misi keluarga. Lagi pula, kita memang tidak pernah cocok. Sepertinya keputusanmu sudah bulat. Jangan sampai kamu menyesal. Menyesal? Konyol sekali. Mana mungkin kunang-kunang bisa bersaing dengan bulan purnama? Dasar pecundang tak berguna. Coba kamu berkaca dulu sana. Putriku akan menyesal karenamu. Jangan mimpi. Kak Qian, demi keluarga Ye. Kamu tanda tangani saja. Ayah. Bahkan ayah juga. Ye Qian, aku tanya padamu untuk terakhir kalinya. Yakin mau bercerai? Yakin? Keluarga Ye, kami memberimu seorang putri. Tugas untuk menolak bala sudah selesai. Ini tambahan 500.000 untukmu. Aku tidak berutang apapun lagi padamu. Haha. B. Mulai hari ini, kau dengan jalanmu, aku dengan jalanku. Kita berpisah baik-baik. Tak ada lagi ikatan di antara kita. Nyawa murah, 500.000 pun tidak mau. Kalau begitu, seumur hidup jadi kurir makanan dan kuli bangunan saja sana. Tidak mau malah lebih bagus. Uang yang dihemat, pas sekali untuk jadi mahar kalian berdua. Sudah, kalian berdua jangan bicara lagi. Karena kita sudah berpisah jalan. Tidak perlu lagi menjelek-jelekannya di belakang. Kakak kan sudah cerai. Kenapa masih membelanya? HMPH, si pecundang itu, sudah menyia-nyiakan 1 tahun masa emas Kak King Tian. Tidak menyuruhnya ganti rugi saja sudah bagus sekali. Senior Xiaoping. Keluarga Ye, kita punya reputasi turun-temurun. Jangan sampai menjatuhkan martabat keluarga Ye. Ayah, upacara perjodohan Master Shenong pasti akan dihadiri banyak orang penting. Yang datang membawa hadiah pasti tidak sedikit. Hadiah dari keluarga Ye, kita harus dipersiapkan dengan baik. Kian benar. Soal hadiah dari keluarga Ye, kita harus berikan yang terbaik. Kamu adalah putri sulung keluarga Ye. Masalah ini ayah serahkan padamu untuk mengurusnya. Baik. Yo, bukankah ini Nona Ye? Makin hari makin cantik saja. Xiao Ting, kamu juga datang ke pesta perjodohan ini. Tuan Muda Liu, ayahku yang meminta Xiao Ting untuk menemaniku. Halah, mana ada yang percaya. Dasar gadis centil, paling juga ingin menggait Master Shenong. Lagi pula, aku cuma mau main-main saja. Pertama, aku akan bekerja sama dengan Tuan Muda Ke, Su Wenjie. Waktu itu, anggap saja kau beruntung. Master Shenong kebetulan muncul. Makanya pamanku menarik mundur balai naga harimau. Tak kusangka kau masih berani muncul. Ini upacara perjodohanku. Kenapa aku tidak boleh datang? Upacara perjodohanku, kenapa aku tidak boleh datang? Kau bilang ini upacara perjodohanmu. Memangnya kau pikir kau ini siapa? Hah, pemilik toko Shenlong? Ya, kalau si Han Chao ini. Jangan hiraukan dia, Su Wenjie. Hari ini adalah hari besar keluarga Ye. Kalau kamu berani membuat onar, jangan salahkan kami bertindak kejam. Sombong sekali bicaramu. Aku justru mau lihat, penyesalan apa? Menyesal? Menyesal kenapa? Menyesal karena kakakku menceraikanmu. Kamu sudah gila? Ya, Su Wenjie. Sebaiknya kamu cepat enyah dari sini. Ini bukan tempatmu. Dengar itu. Su Wenjie sudah bercerai. Jauhi urusan penting keluarga Ye. Bicara soal aku.
Aku pernah bertemu orang tidak tahu malu, tapi baru kali ini aku lihat yang setidak tahu malu dirimu. Dasar murahan. Melihat pacarmu sendiri dandan menor, datang ke jamuan perjodohan ini. Orang yang diselingkuhi terang-terangan seperti itulah yang benar-benar tidak tahu malu. Kamu masih berani mengatai orang lain. Beberapa tahun lalu, kamu itu bukan siapa-siapa. Sentuhan tangan Jiang Yian memang lembut sekali. Ukurannya 36D, kamu mau coba? Ah, nikmat sekali. Oh ya, wanita berikutnya yang akan jadi milikku adalah mantan istrimu. Ye, berani memukul wajahku, cari mati. Kamu berani memukulku, habislah riwayatmu. Suen Jie, beraninya kamu memukul Tuan Ke. Tuan Ke, pecundang ini sudah bercerai dengan kakakku. Suen Jie, kamu tidak punya hubungan apapun lagi dengan keluarga Ye. Cepat minta maaf. Kalau tidak, keluarga Ye kami pun tidak akan bisa melindungimu. Cuma keluarga Ye mau melindungiku. Nona Ye, jangan lupa, kita sudah bercerai. Suen Jie, awas kamu ya. Sudah. Hei, Tuan Ke, urusan ini kita selesaikan nanti. Hari ini adalah hari besar kita. Jangan sampai nanti malah menimbulkan masalah besar. Kamu benar. Kita hari ini datang untuk memberikan hadiah besar kepada Ketua Balai Shenong. Kalau Ketua Balai terkesan dengan kita, Hui Chuntang, saat itu tiba, kamu akan patuh bersujud di hadapanku. Tunggu saja. Heh, dasar pecundang. Masih mau ikut acara perekrutan Ketua Balai Shenong. Kamu bahkan gak punya undangan, kan? Hahaha. Kalau kamu punya undangan, aku akan makan tahi sambil jungkir balik. Undangan itu apa? Aku, Suen Jie, masuk ke sana masih butuh undangan. Dasar tukang pamer, cepat enyah dari sini. Yang datang hari ini adalah para bangsawan dan orang penting di kota ini. Bisa nggak kamu berhenti bikin malu di sini? Sebaiknya kamu cepat pergi. Aku pergi. Kalau aku benar-benar pergi, acara perekrutan ini benar-benar tidak akan bisa dimulai. Bukan begitu? Memangnya kamu pikir kamu ini orang penting? Hah, hari ini keluar rumah kamu pakai narkoba. Ya, maafkan aku. Anak ini pasti pakai narkoba. Otaknya nggak beres. Haha, tebakanmu benar juga. Akulah orang penting itu. HMPH, tebakanmu benar juga. Akulah Ketua Balai Shenong. Kamu ini sudah gila. Ya, iya. Ayo kita masuk saja. Jangan pedulikan orang gila ini. Aku mau lihat si tukang pamer ini. Bisa masuk tanpa undangan. Kak, ini bukan tempatmu untuk berbuat lancang. Cepat pergi. Ketua Balai Shenong bukan orang yang bisa diprovokasi oleh pecundang sepertimu. 10 nyawa pun tidak akan cukup untukmu. Cepat enyah dari sini. Buka lebar-lebar mata anjing kalian dan lihat baik-baik. Tuan Kepala, si tolol ini bahkan tidak punya surat undangan. Dia cuma datang untuk membuat kekacauan. Cepat usir dia pergi. Iya, benar sekali. Dia itu menantu numpang yang bodoh dari keluarga Ye. Sama sekali nggak pantas ikut acara perjodohan penipu ini. Ang Yu. Tuan, apa? Orang dari kuil Shenong, kenapa mereka terlihat lebih rendah dari Suen Jie, bahkan memanggilnya Tuan? Halo? Ada apa ini, Kak? Sebenarnya ada apa ini? Suen Jie, sebenarnya kamu ini siapa? Berdirilah. Baik. Sudah kuduga, anak ini punya latar belakang. Ternyata mereka memberi hormat pada Tuan Shen Wansan. Tuan Shen, Tuan Shen. Saya kesin, mengenai kejadian tadi pagi. Maafkan saya, minggir, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan penjelasanmu. HMPH, sombong sekali. Ada apa dengan kuil Shenong ini? Kenapa kamu tidak cepat menyingkir? Shen Wansan ini, sepertinya aku pernah melihat Tuan Shen di suatu tempat. Anak ini tidak punya undangan. Tuan Kiao, tolong cepat usir dia. Betul, usir saja, usir dia, diam. Tuan Yu adalah tamu terhormat kuil Shenong. Tolong kalian bersikap lebih sopan di sini. Tuan Su, tamu terhormat kami, silakan masuk.
Aku tidak salah lihat, kan? Su Wenjie adalah tamu terhormat Kuil Shenong. Sebaiknya kita jangan cari masalah dengan Su Wenjie. Kita lihat saja perkembangannya. Ayo pergi, ayo masuk, kita lihat. Kak, sebenarnya ada apa ini? Jangan-jangan si Xiongji ini benar-benar punya status penting. Aku sudah menikah dengannya selama 3 tahun. Kalau dia benar-benar orang penting, masa aku tidak tahu? Mungkin takdir yang mempertemukanku denganmu. Cepat masuk. Pasu, Anda sudah datang. Sudah. Sudah kubilang jangan menikah dengan ketua Aula Naga Langit. Kenapa masih menyuruhku datang ke pesta perjodohan ini? Dasar bodoh. Ketua Aula Naga Langit itu adalah... Hei, Ketua Aula Naga Langit itu adalah... Nona Shen. Memangnya kenapa kalau menikah dengan Ketua Aula Naga Langit? 10 Ketua Aula Naga Langit pun tidak sebanding dengan Pak Su. Sepertinya Ruyu memang cinta sejatiku. Ruyu, sebagai seorang gadis, tidak ada salahnya bersikap lebih anggun. Baiklah, kamu temani Pak Su di sini. Aku akan ke atas untuk menyiapkan upacara perjodohan. Pak Su, saya permisi dulu. Dasar rubah betina ini lagi. Su Wenjie ini pasti sudah selingkuh bahkan sebelum kalian bercerai, kan? Su Wenjie, aku tidak menyangka kamu orang seperti ini. Pak Su, jadi Anda sudah bercerai? Ya, baru saja, belum lama. Bagus sekali, akhirnya aku punya kesempatan untuk menjadi Nyonya Su. Hei, rubah betina. Kamu memungut pecundang dan menganggapnya harta karun. Kamu buta, ya. Ye Jia ternyata tidak kenal Shen Ruyu. HMPH, cari masalah saja terus dengan keluarga Shen. Sialan, kenapa jadi begini? Nona cantik. Aku sarankan kamu cepat sadar. Ya, Nona besar. Aku mau bersama siapapun, itu hakku. Memangnya apa urusannya dengan kalian? Dengan penampilan sepertimu, kalau ikut pesta perjodohan itu, bisa saja kamu dilirik oleh sang ketua, lalu hidupmu akan berubah jadi makmur. Bukankah itu bagus? Diam, Pak Su sekarang adalah tunanganku. Diam, Pak Su sekarang adalah tunanganku. Su Wenjie, apa yang dia katakan itu benar. Kak, ini sudah jadi bukti kuat. Su Wenjie ini memang selingkuh dengan si pelakor itu. Dasar tidak tahu malu, pecundang ini baru saja cerai. Langsung bisa mendapatkan nona besar dari keluarga Shen. Si kodok akhirnya benar-benar bisa makan daging angsa. Ya, Su Wenjing, aku benar-benar tidak menyangka kamu orang yang seperti ini. Hadirin sekalian, mohon tenang. Selamat datang di acara kontes pencarian jodoh pemilik toko Shenong. Dengan ini saya umumkan, kontes pencarian jodoh sekarang dimulai. Tuan, di mana pemilik toko Shenong? Pemilik toko sudah tiba di lokasi. Apa? Dia ada di antara kita. Pemilik toko Shenong. Dialah pemiliknya. Kenapa suaranya begitu familiar? Sepertinya aku pernah melihat orang ini. Bei Chen baru saja terpuruk. Nian memberi hormat pada pemilik toko. Keluarga Jiang, jadi begini sopan santun keluarga kalian. Apa orang tuamu tidak pernah mengajarimu batasan dalam bergaul dengan pria? Ah, Pak Kepala. Berani-beraninya menggoda pemilik toko untuk membuatku malu. Kenapa kamu tidak pernah merasa puas? Malam ini, akan kubawakan 3 pria untukmu. Biar kamu puas sekalian. Pak Kepala, saya salah, Pak Kepala. Ini semua karena pelacur busuk ini. Dia sendiri yang cari mati. Membuat masalah di toko. Pengawal, seret dia keluar. Pemilik toko, tolong aku. Pemilik toko, tolong aku. Pemilik toko, tolong aku. Pemilik toko, tolong aku. Tuan Jiang, akhirnya tiba juga harimu. Lepaskan aku. Jadi, ini wanita yang dimaksud Tuan Muda ke? Wow, cantiknya bukan main. Haha, ayo ke sini,
cantik, jangan takut, ya. Biar abang-abang yang buat kamu senang. Kalian jangan mendekat, pergi, pergi sana, pergi. Kontes pencarian jodoh pemilik toko telah mengumpulkan 100 wanita cantik dari utara kota. Bolehkah saya bertanya, apa saja peraturan kontes ini? Tidak ada aturan. Silakan tunjukkan sesuka kalian. Hasilnya tidak akan diumumkan saat itu juga. Tidak ada aturan. Tuan pemimpin, jangan-jangan beliau ingin melihat gadis mana yang paling tulus di sini. Analisaku benar, kan? Balai Shenong ini adalah balai tertinggi di seluruh negeri. Kalau mau menikah dengan tuan pemimpin, harus punya kekuatan finansial yang mumpuni. Keluarga Qin kami bersedia memberikan 10 juta sebagai mahar. Halah, 10 juta. Keluarga Zhao kami bersedia memberikan 10 dealer mobil di Jiangbei sebagai mahar. Cuma 10 dealer mobil saja sudah berani pamer. Keluarga Wang kami bersedia mempersembahkan 30 mansion mewah Changjie Juepin. Keluarga Ye kami bersedia menjadikan balai Hui Chun. Keluarga Ye kami bersedia menjadikan balai Hui Chun sebagai maharnya. Nilai balai Hui Chun di Beicheng lebih dari 100 juta. Wah, ini baru penawaran yang luar biasa. Keluarga Ye ini demi menikahkan putrinya, bahkan sampai rela menyerahkan balai Hui Chun. Bagaimana ini? Kalau tuan pemimpin benar-benar tertarik pada perempuan keluarga Ye itu, rencana kita untuk balai Hui Chun di Chunming bisa gagal total. Panik amat, di sini ada ratusan orang dari Beicheng. Peluangnya cuma 1%. Pak Kepala benar. Nona, Tuan Besar berpesan, kalau keluarga Shen tidak boleh kalah dari keluarga Ye. Kita sudah kehilangan muka di Jiangcheng. Kamu yang bicara. Aku sudah punya seseorang di hati. Aku tidak mau menarik perhatian tuan pemimpin. Nona, ini tidak pantas. Kenapa? Sekarang kau bahkan tidak mau mendengarkan perkataanku lagi. Cepat sana. Keluarga Shen berharap tuan pemimpin memberikan mahar 200 miliar. Keluarga Shen berharap tuan pemimpin memberikan mahar 200 miliar. Sialan. Bisa menikah dengan tuan pemimpin adalah suatu kehormatan besar. Berani-beraninya mereka meminta mahar 200 miliar. Katanya, semakin kaya semakin pelit. Tapi keluarga Shen ini sudah keterlaluan. Habislah keluarga Shen. Kak, nona besar keluarga Shen ini sudah gila. Ya, beraninya minta mahar 200 miliar dari tuan pemimpin. Keluarga Shen ini benar-benar mempermalukan tuan pemimpin di depan umum. Riwayat mereka akan segera berakhir. Posisi orang terkaya di kota Bei sudah seharusnya diserahkan pada keluarga Ye. Kak, jadi maksudmu, saingan berat kita, nona besar keluarga Shen, sudah tersingkir. Berarti kita punya harapan untuk terpilih. Terpilih. Coba kamu lihat ke seluruh penjuru. Siapa yang bisa menandingi keluarga Shen yang seperti itu? Kesempatanku datang. Tuan pemimpin begitu gagah perkasa. Benar-benar yang terhebat di dunia. Keluarga kami telah menyiapkan 3.000 gadis cantik. Semoga tuan pemimpin sudi mampir ke gubuk kami untuk memilih perlahan. Keluarga ke itu siapa? Tidak ada apa-apanya. Untuk saat ini, keluarga ke akan ikut saja. Hamba tidak berani. Tuan pemimpin Balai Tabib Sakti memang bukan orang sembarangan. Aku pasti akan datang berkunjung. Nona, Tuan Besar berpesan. Anda hari ini harus bicara dengan tuan pemimpin. Sudah kubilang, aku hanya mau menikah dengan Su Wenjie. Nona. Junior ini memberi hormat pada tuan pemimpin. Bebas dari hormat. Tuan pemimpin, apakah sudah ada keputusan? Siapa orang ini? Tuan Su, Anda dari mana saja tadi? Aku baru dari toilet. Selanjutnya, kami persilakan tuan pemimpin Balai Shenong naik ke atas panggung untuk mengumumkan hasil pemilihan jodoh. Hei, Su Wen, Jia, yang dipanggil itu tuan pemimpin Balai Shenong. Ngapain kamu naik ke sana, brengsek? Dasar pecundang. Cepat turun. Jangan sampai menyusahkan keluarga Ye. Su Wenjie, cepat turun. Jangan-jangan dia. Ketua Shen, kau jelaskan pada mereka siapa aku. Ketua Shen, coba kau jelaskan pada mereka siapa aku. Ye Qian, apa yang kamu lakukan? Menyamar sebagai tuan pemimpin Balai Shenong itu hukumannya mati. Bagaimanapun juga, kita pernah jadi suami istri. Aku tak mau melihatmu. Selagi pengawal Shenong belum datang, kamu cepatlah pergi. Ternyata kamu masih punya hati nurani. Su Wenjie, kamu benar-benar cari mati. Ya, berani-beraninya menyamar sebagai tuan dari istana Shenong. Orang seperti ini seharusnya diusir.
Semuanya, hari ini Suwenjie sudah tidak sopan. Saya mewakilinya untuk meminta maaf kepada Anda semua. Nona Sulungye. Menyamar sebagai ketua Istana Shenong adalah kejahatan yang hukumannya mati. Aku sarankan kamu jangan ikut campur. Kak, apa yang kamu lakukan? Kalian berdua kan sudah bercerai. Untuk apa kamu masih peduli padanya? Sudah 3 tahun? Kalaupun aku memelihara anjing, pasti ada perasaan. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Menarik. Sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan identitasku. Apa yang diributkan? Kalian hanya ingin mengusirku, kan? Tapi, apa kalian sudah bertanya pendapatnya? Baiklah, hari ini adalah upacara perjodohan Ketua Istana Shenlong. Terjadi sedikit insiden. Mohon semuanya jangan hiraukan. Selanjutnya, saya yang akan mengumumkan hasilnya. Ketua Istana Shenlong benar-benar murah hati. Ya, ada yang menyamar jadi dirinya pun dia tidak peduli. Benar-benar pahlawan yang tak terkalahkan. Hanya saja, tidak tahu wanita mana yang begitu beruntung. Apakah Ketua Istana Shenlong akan memilihku? Aku tebak, pilihan pastinya akan jatuh pada keluarga Ye. Di sini, siapa lagi yang bisa menandingi Hui Chuntang? Hanya saja, tidak tahu apakah Nona Sulungye atau Nona kedua Ye. Nona Sulungye anggun dan berwibawa. Nona kedua Ye cerdas dan ceplas-ceplos. Keduanya punya kelebihan masing-masing. Weo Seng memberi hormat pada ketua. Ketua, apakah Anda sudah menyadarinya? Siapakah orang ini, Tuan? Putriku sudah berbuat onar, namun masih menerima kebaikan hati dari ketua. Saya benar-benar sangat berterima kasih. Ini adalah kartu hitam emas tertinggi dari Istana Shenlong. Kartunya tidak perlu saya terima. Sebelumnya Rui sudah memberiku kartu naga hijau. Apa hebatnya kartu naga hijau? Hanya kartu Supreme Black Gold yang pantas dengan status Anda. Dengan ini saya umumkan, wanita yang dipilih oleh Ketua Kuil Shenlong adalah Shen Ruyu. Nona Shen. Apa? Ternyata Ketua Kuil memilih Nona tertua keluarga Shen. Kalau tahu begini, seharusnya tidak begitu dari awal. Apa sih pesonanya Nona Shen ini? Dia minta mahar 200 miliar, dan Ketua Kuil masih mau memilihnya. Xiao Ting. Ayo kita pergi. Ini bukan urusan kita lagi. Keluarga Ye, kita sudah ditakdirkan. Aku tidak mau menikah. Aku tidak mau menikah. Aku tidak mau menikah. Ketua Kuil Shenlong, saya tahu Anda masih ada di sini. Dengarkan baik-baik, seumur hidup ini, saya hanya mau menikah dengan Suwenjie, Wuyu. Apa yang kamu lakukan? Apa? Dia nona tertua keluarga Shen. Aku pernah menyinggungnya. Pak Ketua, Anda harus melindungi saya. Tenang saja, dia tidak mau menikah dengan Ketua Kuil Shenlong. Tunggu sampai Ketua Kuil marah. Keluarga Shen mereka akan hancur dalam sekejap. Berani-beraninya dia menolak. Ketua Kuil, dia ini benar-benar cari mati. Apa kurang jelas? Kalau begitu, akan kucapkan sekali lagi. Aku, Shen Ruyu, seumur hidup ini hanya akan menikah dengan Suwenjie. Gila, menolak Ketua Kuil Shenlong, malah mau menikah dengan Suwenjie ini. Nona tertua keluarga Shen, otakmu nggak beres. Rui, jangan macam-macam. Aku bilang aku tidak mau menikah. 10 pemilik Aula Shenlong pun tidak sebanding dengan seorang Suwenjie. Aku bilang aku tidak mau menikah. 10 pemilik Aula Shenlong juga tidak sebanding dengan seorang Suwenjie. Pemilik Aula Shenlong mana yang tidak sebanding dengan keluarga Ye? Bagaimana bisa kunang-kunang dari reruntuhan bersaing dengan bulan purnama? Entah mimpi apa si Suwenjie ini. Ruyu. Perjodohan sudah ditetapkan. Kamu tidak boleh mengingkarinya. Baik, kalau begitu aku sendiri yang akan pergi ke Aula Shenlong untuk membatalkan perjodohan dengannya. Jangan pergi. Hei, Ruyu. Apa? Kamu bilang ketua Aula Naga memilih nona besar keluarga Shen, Shen Ruyu. Keluarga Ye sudah turun-temurun mengabdi pada Aula Naga. Aku tidak menyangka. Yah, jangan cemas. Kita masih punya kesempatan.
Aku dengar Shen Ruyu ini mau membatalkan perjodohannya. Apa? Aku tidak salah dengar, kan? Yang dikatakan Xiao Qing benar. Shen Ruyu telah diperdaya oleh Su Wenjie, diikat oleh Su Wenjie, diculik, apa? Apa? Dasar sampah tidak berguna itu, hebat juga caranya. Bisa-bisanya dia menaklukkan nona besar. Pantas saja dia begitu sombong di rumah keluarga Ye. Aduh, Bu, sebenarnya kali ini kita justru harus berterima kasih pada Su Wenjie. Nanti, kalau Shen Ruyu sudah membatalkan perjodohannya, keluarga Ye kita bisa langsung melamarnya. Melamar itu kan biasanya pihak laki-laki yang melamar pihak perempuan. Mana ada aturan pihak perempuan yang melamar? Kian, kamu ini terlalu kolot, terlalu penurut. Dulu waktu kamu menikah dengan si Su Wenjie itu sebuah kesalahan. Sekarang, ada kesempatan sebagus ini. Kenapa tidak kamu manfaatkan? Keluarga Ye kita sudah turun-temurun mengabdi pada Aula Naga. Kita harus berinisiatif untuk menghadap ketua Aula. Ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh keluarga Ye. Sudah diputuskan. Malam ini, kalian berdua bawa hantaran pernikahannya. Pergilah ke istana Shenong. Pak Tua, kita ini hanya membawa nama besar Aula Huichun. Tidak pantas kalau kita datang dengan tangan kosong. Betul, Pak M.A. Setidaknya hantarannya harus ada mobil, kan? Master istana Shenong adalah orang yang sangat terhormat. Kita tidak boleh terlihat terlalu pelik. Kalian berdua, sekarang pergi beli mobil yang paling bagus. Baik. Hei, kamu siapa? Kamu tidak akan sanggup mengganti mobil ini. Pecundang, kenapa kamu ada di sini? Su Wenjie, kalau mobil ini rusak, kamu tidak akan sanggup membayarnya. Cepat keluar dari sini. Sampah, dengar tidak? Aku menyuruhmu keluar, kamu tidak akan sanggup membayarnya. Aku tidak mau mobil ini lagi. Mobil ini, aku yang beli. Cuma dengan tampang gembel sepertimu. Apa kamu punya uang untuk membelinya? Sebutkan saja harganya. 1 miliar. Kamu punya 1 miliar, murah sekali. Baik, gesek kartunya. Gila. 1 miliar bisa dibayar pakai kartu. Kamu bercanda, ya? Cepat enyah dari sini. Aku tidak mau. Percaya atau tidak, aku akan menghabisimu. Panggil keamanan. Pecundang. Kamu melakukan trik murahan seperti ini hanya untuk menyelamatkan gengsimu. Kamu ini norak sekali, ya. Su Wenjie, cepat keluar. Jangan menghalangiku membeli mobil. Dengar tidak? Kakakku menyuruhmu enyah dari sini. Bukankah ini hanya sebuah mobil? Perlukah sampai seheboh ini? Nona berdua, sudah diperingatkan baik-baik, tapi kamu tidak mau dengar. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sebelum celaka. Ya, baik. Kamu punya nyali. Kalian mau apa? Kalau berani, maju 1 lawan 1. Coba saja kalau ada yang berani. Coba saja kalau ada yang berani. Kenapa kamu di sini? Memangnya aku tidak boleh datang ke toko ini? Anda bercanda. Oh, kamu lagi. Rupanya nona penggoda ini. Kali ini, kamu mau memuaskan ego Su Wenjie yang payah itu lagi. Apapun yang Pak Su inginkan, akan saya penuhi tanpa syarat. Dia tidak butuh apapun untuk memuaskan harga dirinya. Sialan, bocah ini ternyata berhasil menggaet nona besar keluarga Shen. Baru sebentar sudah menggaet pria lain. Dan lagi, pria itu sampah buangan kakakku. Yang sampah itu selera kalian. Aku benar-benar belum pernah lihat ada orang yang melepaskan naga sejati begitu saja. Cih, siapa yang kamu bilang kampungan? Xia Tian. Sudah, jangan bicara lagi, Pak Su. Anda tertarik dengan mobil ini? Biasa saja. Sialan, ini mobil mewah seharga 1 miliar. Apa maksudmu? Biasa saja. Dasar cowok modal tampang, sok banget. Manajer, berikan mobil ini untuk Pak Su. Kamu urus surat-suratnya. Apa? Mobil mewah seharga 1 miliar ini diberikan begitu saja. Kenapa masih bengong? Cepat urus sekarang. Tunggu sebentar. Nona Ye, ada perlu apa? Apa mobil ini bisa dijual kepadaku? Nona Ye, bukannya saya tidak mau menjualnya kepada Anda. Hanya saja, manajer kami, Nona Shen, yang menjual mobil ini. Tentu kami harus mendahulukan yang datang lebih dulu. Benar, Nona Ye. Mobil ini sudah dipilih oleh Wenjie. Maaf, tidak bisa kuserahkan pada pasangan rendahan. Bagaimana kalau aku tawar dengan harga lebih tinggi? Ye Kiki, kamu benar-benar menginginkan mobil ini. Mobil ini adalah hadiah yang akan diberikan keluarga Ye kepada pemilik toko. Jadi, bagaimanapun caranya, kamu harus memberikannya kepadaku.
Ya sudah, untuk kamu sajalah. Mbak Wen, mobil ini tidak jadi kamu ambil. Cuma mainan kecil begini, dibeli pun jarang dipakai. Lebih baik aku berikan saja pada mantan istriku. Menurutku, brondongmu itu yang tidak mampu beli, kan? Pakai uang perempuan, apa itu bisa disebut laki-laki? Wei, begitu berhasil menggait nona besar, nasibmu langsung berubah drastis. Dia itu mau menikah denganmu. Dari mana kamu tahu aku tidak mampu membelinya? Lihat saja dirimu sendiri, menghabiskan 1 miliar untuk membeli mobil. Hahaha, konyol sekali. Suwenjie, kumohon, berhentilah berpura-pura, oke, mengandalkan wanita kaya. Buka lebar-lebar mata anjingmu itu. Lihat baik-baik apa aku mampu membelinya atau tidak. Baru pertama kali aku dengar 1 miliar bisa dibayar pakai kartu. Pak Manager, Anda harus lihat baik-baik. Ya, iya, kan cuma kartu butut begitu. Jangan-jangan itu kartu diskon supermarket. Belanja 100 dapat potongan 50. Ya. Betul itu. Ingin menonton lebih banyak drama pendek yang seru? Bergabunglah dengan agensi intelijen drama pendek populer. Komunitas khusus untuk berbagi drama pendek. Sumber daya terbaru dan terdepan terus diperbarui setiap hari. Pindai kode QR WeChat untuk bergabung. Ini apa? Bukan begitu, Pak Manager, coba Anda lihat baik-baik. Jangan sampai salah lihat. Ini adalah kartu hitam emas tertinggi Aula Shenong. Di seluruh dunia hanya ada satu. Sebenarnya, apa hubungan Tuan Su dengan Aula Shenong? Kartu hitam emas tertinggi Aula Shenong. Suwenjie, bagaimana kamu bisa punya kartu ini, Kak? Bisa jadi dia mencurinya. Iya, benar. Pasti hasil curian. Bagaimana mungkin pecundang ini pantas memiliki kartu hitam ini? Lapor polisi, cepat lapor polisi. Diam. Karena ini adalah kartu hitam emas Aula Shenong. Tidak peduli dari mana asalnya. Toko ini harus mematuhi peraturan Aula Shenong. Manager, pergi siapkan mobilnya untuk Tuan Su. Baik, Nona besar. Baik, Nona besar. Kalau toko Shenlong sampai menyelidiki identitasmu, memangnya kamu pantas bicara soal toko Shenlong denganku? Baik, kita lupakan soal toko Shenlong. Pak Manager, hanya dengan kartu curian, Anda mau menyerahkan mobil seharga 1 miliar. Bagaimana Anda akan menjelaskannya pada pemilik toko? Manager, beritahu dia, ini toko milik siapa? Manager, beritahu dia, ini toko milik siapa? Seluruh toko ini adalah milik nona besar kami. Perempuan licik ini, kenapa bisa sekuat itu? Mereka semua memanggilnya nona besar. Sebenarnya dia itu siapa? Pak Manager, jadi. Sekarang mobilnya sudah bisa saya ambil. Bisa, tentu saja bisa. Tuan Si. Tamu terhormat, silakan lewat sini. Ini. Ya ampun. Cih, orang rendahan yang sok berkuasa. Dasar pria brengsek, baru cerai sudah menggoda kemana-mana. Nona Ye, pernikahan Anda, benar. Nona Ye, saya dengar Hui Chun Tang belakangan ini sedang mengakuisisi perusahaan farmasi. Tuan muda ke, informasi Anda cepat sekali. Anda bicara begitu, apa ada yang mau direkomendasikan? Tentu saja. King Yu Tang dari kota BI baru saja terdaftar untuk dijual hari ini. Perusahaan farmasi terbatas King Yu Tang. Bukankah itu perusahaan yang sangat terkenal di kota Bei? Benar, King. Tuan Besar Yuntang baru saja meninggal dunia. Perusahaan itu sekarang tidak ada yang mengurus. Kalau kalian bisa mengambil alih perusahaan ini, itu adalah hal yang bagus. Lalu, Tuan Muda ke, apa Anda tahu berapa harga jualnya? Kena umpannya. King Yu Tang ini rugi besar. Sudah jadi perusahaan cangkang kosong. Selama Hui Chun Tang membelinya. Bukankah di masa depan mereka akan ada di genggamanku? Tidak banyak. Harganya sama dengan uang yang akan dipakai kedua nona tadi untuk membeli mobil. Kak, cepat tanda tangani saja. Nanti keburu diambil orang lain. Hari ini bisa langsung tanda tangan. Senang bekerja sama dengan Anda. Terima kasih sudah direkomendasikan oleh ke Xiaoming. Ini benar-benar menyelesaikan masalah besar. Kak, hari sudah mau gelap. Ayo kita cepat siapkan hadiah untuk pemilik tokonya. Nona berdua mau pergi kemana? Kebetulan, kita pergi bersama saja. Baiklah. Kalian turun duluan saja. Aku dan Xiaobo akan menyiapkan mobil. Kak, ini sudah malam sekali. Bagaimana dengan hadiahnya? Akuisisi dulu King Yu Tang.
Tingkat bunga tahunan di masa depan akan berlipat ganda ratusan kali. Berikan kontrak ini kepada manajer toko. Wah, kok aku tidak terpikirkan? Ya, kakak memang paling pintar. Su Wenjie. Kak, itu Su Wenjie. Kenapa dia bisa ada di sini? Ah, aku tahu. Orang ini kan residivis. Dia juga mencuri kartu emas hitam atau apalah itu. Dia pasti ditangkap dan dibawa ke sini. Lalu, apa yang akan terjadi padanya? Nanti, jangan-jangan mayatnya saja tidak akan ditemukan. Tuan Pemimpin. Seorang Shen Wansan, Tuan Shen saja sudah cukup untuk mengguncang aula naga suci. Lalu, siapakah tamu terhormat yang satu ini? Inilah pemilik sejati aula naga suci. Bahkan seorang Shen Wansan pun harus berlutut di hadapannya. Tuan Pemimpin, ini adalah ruang tamu Anda. Terletak di lantai paling atas aula naga suci. Dari sini bisa melihat seluruh kota utara. Apakah Anda puas? Tuan Pemimpin, Ye Qianqian dan Ye Xiaoting memohon untuk bertemu. Ya. Ya. Permisi, Tuan Pemimpin. Kak, kenapa punggung Tuan Pemimpin itu terlihat sangat familiar? Ya, kedua Tuan Pemimpin, waktu kita terbatas. Kalau ada urusan, segera laporkan. Tuan, kami datang kemari khusus untuk mempersembahkan hadiah ini untuk Tuan. King Yu Tang adalah milik keluarga Ye kami. Kami tahu kabar penjualan King Yu Tang melalui keluarga Ke. Jadi, kami langsung perintahkan semua orang untuk membelinya. Selama Hui Chun Tang bisa bekerja sama dengan King Yu Tang, maka bisnis obat-obatan di kota utara ini akan terancam. Benar-benar ancaman yang hebat. Tangan mereka sudah sampai ke Hui Chun Tang. Memukul anjing harus lihat siapa tuannya. Kan, kalian berdua, ada urusan apa lagi? Aduh, saya ada urusan lain. Katakan, Tuan, karena Nona Shen tidak mau menikah denganmu. Bagaimana kalau Tuan mempertimbangkan kami? Tuan, karena Nona Shen tidak mau menikah denganmu. Bagaimana kalau Tuan mempertimbangkan kami? Lancang. Urusan pernikahan Tuan bukan urusan kalian untuk ikut campur. Tuan, saya Qianqian, ada satu permohonan. Apa itu? Saat kami menunggu di luar tadi, mantan suamiku, Su Wenjie, ditangkap karena mencuri. Dia dibawa ke aula naga langit. Saya mohon Tuan mengampuni nyawanya. Akan kupertimbangkan. Kalian berdua, Tuan sudah lelah. Apa maksud Tuan tadi ya? Dia tidak tertarik pada kita. Tuan itu sangat misterius. Padahal aku rela. Jadi, kita hanya bisa menunggu kabar. Kesin, Liu Xiaobo, Tuan Xuan. Iya, kami datang. Aduh, sudah menunggu seharian penuh. Ayo, cepat jalan. Berlutut. Tuan menyuruh kalian berlutut. Tuan menyuruh kalian berlutut. Tuan adalah orang yang paling terhormat di kota naga. Disuruh berlutut olehnya adalah sebuah kehormatan bagimu. Bei bisa bersujud di hadapan Tuan juga merupakan kehormatan bagiku. Iya, benar. Ayo, cepat. HMPH. Para semut, kalau tidak ada urusan lain, enyahlah dari sini. Tuan pemilik, kami datang untuk memberikan persembahan. Iya. Memangnya barang bagus apa yang bisa kalian berikan? Tuan pemilik. Ini adalah pil rahasia dari Balai King Yu. Pil perpanjang usia. Meminumnya bisa memperpanjang usia hingga 10 tahun. Semoga Tuan sudi menerimanya. Barang sampah macam apa ini? Berani-beraninya ada di aula naga dewa milikku. Barang sampah macam apa ini? Berani-beraninya dibawa masuk ke aula naga dewa. Begini caramu bekerja. Bawahan ini tidak becus bekerja. Mohon Tuan menghukum saya. Gajimu bulan ini hangus. Ampun, Tuan. Ampun. Kalian mau aku mengampuni kalian. Cuma segini ketulusan kalian. Tuan,
Ampuni kami. Kami akan langsung mempersembahkan darah untuk Tuan. Aku. Aku juga ikut. Cepat. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Berani melirik sekali lagi. Akan kucungkil mata kalian. Jadi anjing saja tidak becus. Apa kalian mau mati? Jadi anjing saja tidak becus. Apa kalian mau mati? Pergilah. Tuan menyuruh kalian enyah. Halo, Pak Kepala. Kapan kita sampai di toko ini? Kamu tanya aku. Mana aku tahu. Guru, kita terlalu terburu-buru memberikan hadiahnya. Jangan ada yang bicarakan kejadian hari ini. Mana berani saya menceritakan ini. Loh. Apa ada orang lain? Nona Shen tadinya mau datang untuk membatalkan pertunangan. Tapi apa? Tuan Shen mengurungnya. Pergi, coba lihat. Berhenti. Ada apa? Pecundang, bukannya kamu sudah ditangkap Aula Shenong? Bagaimana caranya kamu kabur? Aula Shenong, aku bisa datang sesukaku, dan pergi sesukaku. Sombong sekali bicaramu, percaya tidak? Kalau aku teriak sekarang, para pengawal Shenong akan langsung menangkapmu. Oh, mau menangkapku lagi. Bau apa ini? Busuk sekali, seperti bau sol sepatu. Memangnya sebau itu? Ya, Kak Suyuan, begitu caramu bicara pada kepala bagian. Oh, jadi hal ini tidak boleh dibicarakan. Omong kosong sialan. Asal kamu tahu saja, pemilik aula sangat menghargaiku. Pak Kabak, jangan marah. Dia memang selalu asal bicara. Ini bukan tempatmu, cepat pergi. Tadi kalian tidak bicara seperti itu. Pecundang, kamu sudah gila ya? Kamu tahu tidak, kalau tadi kakakku tidak melindungimu, kamu pikir bisa keluar dari sana hidup-hidup. Kamu bahkan berani menyamar sebagai pemilik aula. Kalau aku bukan pemilik aula, lalu siapa? Su Wenjie. Kamu boleh salah makan, tapi tidak boleh salah bicara. Menyamar sebagai pemilik di aula Shenong. Percaya atau tidak, kalau aku teriak sekali saja, nyawamu akan langsung melayang. Pak Kabak Su Wenjie, dia memang punya delusi. Jangan ambil hati ucapannya. Baiklah, karena Kian-Kian sudah membelamu, aku akan melepaskanmu. Li Kian-Kian, demi pernikahan kita dulu, aku akan memberimu satu peringatan. Kolam ikan sing itu adalah jebakan. Semuanya akan terbongkar dalam sekejap. Kamu ini bicara omong kosong apa? Dasar pecundang. Beraninya kamu mengutuk kami. Dua nona dari Hui Chuntang. Kalian juga tahu Su Wenjie, kan? Dia itu suka sekali bicara omong kosong. Jangan percaya padanya. Anak ini tidak tahu sedang kerasukan apa. Ya sudah kalau tidak mau percaya. Kiki, cepat kembali. Hui Chuntang dalam masalah besar. Apa? Hui Chuntang dalam masalah. Nona berdua. Bagaimana kalau naik mobil kami saja? Kami pakai sopir, kok. Ayo cepat, jalan. Kian-Kian, gawat. Badan mama panas semua, celaka. Ada apa sebenarnya? Apa kalian mengambil keputusan sendiri? Menandatangani kontrak dengan King Yutang? Apa kalian mengambil keputusan sendiri? Menandatangani kontrak dengan King Yutang? King Yutang itu kerugiannya parah. Sudah jadi perusahaan cangkang kosong. Itu adalah uang tunai terakhir keluarga Ye. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin, Pak. Bisnis ini diperkenalkan Tuan Muda kepada kami. Tuan Muda ke? Sebenarnya ada apa ini? Kalian tanya ada apa? Dia sudah menyiapkan jebakan. Tinggal menunggu kalian masuk ke dalamnya saja. Kesin, dasar kau bajingan. Berani-beraninya kamu menipu putriku. Ya, you must you. Must go home now. Go home, go home. Investasi Hui Chuntang hancur lebur. Nilai pasarnya sudah hampir tidak ada. Kami ini sedang berbaik hati. Sebut saja harganya. Kalau kalian sujud di kaki kami, mungkin masih bisa kami terima. Kalian tidak akan sanggup. Niat kalian memang busuk. Mendekati keluarga Ye hanya demi Hui Chuntang. Selain itu, ada satu solusi lagi, yaitu
Sekarang masih ada satu solusi lagi, yaitu, biarkan Ye Qian tidur denganku. Pergi. Ke-11, enyah kau dari rumah keluarga Ye. Aduh, tuan muda perempuan jalang ini, ternyata tidak tahu diri. Kalau begitu, jangan menyesal. Ayo pergi, semuanya hancur. Balai pengobatan Huichun sudah tiada. Kak, kita harus bagaimana? Aku punya cara. Balai pengobatan Huichun adalah bagian dari Istana Shenong. Mereka menyerangnya, berarti mereka tidak menghormati Istana Shenong. Aku akan menemui ketua istana. Kalau ketua istana tidak membela kita harus menemui ketua istana. Berita terbaru, ketua istana Shenong besok akan melangsungkan pernikahan dengan Nona Shenruyu di Hotel Longteng. Berita terbaru, ketua istana Shenong besok akan melangsungkan pernikahan dengan Shenruyu di Hotel Longteng. Bukankah Shenruyu sudah membatalkan pertunangan? Benar-benar jurus mundur untuk maju yang hebat. Shenruyu ini memang bukan orang sembarangan. Keluarga Ye harus meminta bertemu dengan ketua istana di pernikahan besok. Setiap hari kita hidup, bahayanya semakin bertambah. Ayah benar. Hamba Laifu menghadap ketua istana. Laifu, silakan berdiri. Di antara kita berdua, tidak perlu banyak tata krama. Bagaimanapun juga, ketua istana tetaplah ketua istana. Wan San, sudahlah. Bagaimana persiapan pernikahannya? Tenang saja, ketua istana. Cara kerja Wan San tidak pernah ada salahnya. Bagus. Ruyu, ya. Jangan ngambek lagi. Aku akan naik untuk menemuinya. Kak, ketua istana sudah sampai. Tuan besar memintamu turun untuk menemuinya. Hilang. Berubah jadi kentang. Halo, ada apa, Bu? Ibu dipukuli orang. Ibu sekarang di mana? Pusat properti Thomson Yipin. Aku segera ke sana. Nenek tua. Sialan, cuma modal kartu butut ini mau beli properti Thomson Yipin. Kamu main-main sama saya, ya? Kok bisa begitu? Kartu ini dikasih sama anak saya. Siapa peduli anakmu itu siapa? Sialan, seharian aku temani kamu lihat-lihat rumah. Semua surat-suratnya sudah diurus. Giliran mau bayar, kamu malah kasih beginian. Menurutmu ini pantas? Coba gesek lagi kartunya. Satu rumah di Thomson harganya 30,3 miliar. Dan kamu suruh saya gesek kartu. Yang gila itu saya atau kamu? Ini. Sialan. Hei, satpam. Hajar nenek tua ini dan seret dia keluar. Hei. Coba lihat siapa yang berani. Ibu, nggak apa-apa. Kamu siapa? Ibu nggak apa-apa. Nak. Akhirnya kamu datang juga. Siapa yang berani melawanku? Sialan, keluar kau. Oh, jadi kamu orangnya. Kamu bawa orang sebanyak ini untuk menakut-nakutiku. Kamu tahu aku ini siapa? Kak Longsi dari geng Macan Naga. Benar. Bagus. Si gendut Longsi itu. Bicara sekarang, selagi masih ada waktu. Anak muda. Kamu berani memukulku. Tunggu saja, akan kuhabisi kau. Nah, sudahlah jangan cari masalah. Rumah ini. Sudahlah tidak usah kita beli. Ayo kita pergi. Ibu jangan takut. Hari ini ada aku yang akan melindungimu. Belum ada yang berani melawanku. Kak Long, ada yang bikin onar di Tangchen. Dengar baik-baik. Semua rumah di sini aku beli. Dengar baik-baik, semua rumah di sini aku beli. Beli semua. Ini, kan Tangchen Juepin. Kalau dibeli semua, uangmu tidak akan cukup. Nggak akan cukup, kan? Kamu gila? Ya, beli satu gedung saja tidak mampu. Apalagi mau beli semuanya. Kenapa? Tidak berani jual. Apa-apaan ini? Kelihatan sekali datang cari gara-gara. Hajar dia.
Sialan, monster. Apa dia ini masih manusia? Tuan keempat Long tiba. Tuan keempat. Dia yang bikin onar. Anjing liar dari mana yang berani bikin onar di wilayahku? Hah? Dianju. Longsi tidak tahu kalau Dianju telah tiba. Saya mohon maaf tidak menyambut Anda. Mohon ampuni saya. Longsi tidak tahu kalau Dianju telah tiba. Saya mohon maaf tidak menyambut Anda. Mohon ampuni saya. Kak Long, dia kan berlutut. Ini adalah Dianju dari Istana Shenong. Tuan Dianju, hamba yang redahan ini tidak mengenali orang hebat di depan mata. Mohon ampuni saya. Mohon ampuni saya. Mohon Dianju ampuni nyawa kami. Rumah-rumah di Tangchen Juepin ini. Dianju, silakan Anda pilih sesuka hati. Tidak. Mulai hari ini, seluruh Tangchen Juepin adalah milikmu. Nah, sikap seperti ini baru benar. Nah, kamu benar-benar Dianju dari Istana Shenlong itu. Bu, tidak peduli apapun statusku. Aku akan selamanya menjadi putramu. Ayo kita lihat-lihat rumahnya. Ibu suka yang mana? Kita tinggal di situ. Ya, besok, kan, hari pernikahanmu. Belikan juga satu set untuk menantuku itu. Kita jangan sampai mengecewakannya. Suwenjie, kok kamu lagi? Benar-benar pengganggu. HMPH. Hari ini adalah hari pernikahanku. Memangnya aku mengundang kalian? HMPH. Hari ini adalah hari pernikahanku. Memangnya aku mengundang kalian? Cih, kenapa kamu sok sekali? Aku sok. Aku yang sok, atau kalian yang demi datang ke pernikahan ini, rela menghabiskan uang untuk membeli undangan palsu? Saudara. Keluarga Ye kami datang hari ini karena ada urusan penting. Urusan penting. Urusan penting. Coba ku tebak. Oh. Jangan-jangan. Balai Huicun bangkrut. Ya, bagaimana kamu bisa tahu? Begini saja. Kalau kalian memohon padaku, aku bisa saja membantu kalian sedikit. Tidak perlu. Kalau begitu, tanggung saja nasib kalian sendiri. Mari kita sambut mempelai pria. Tuan, keluarga Ye punya urusan penting untuk dilaporkan kepada Tuan. Keluarga Ye kami turun-temurun telah mengabdi pada Balai Shenong. Sekarang, kami dijebak oleh orang jahat. Bagaimanapun juga, Balai Huicun adalah bagian dari Balai Shenong. Mereka menjebak Balai Huicun, itu sama saja dengan tidak menghormati Anda. Mohon Tuan membela keluarga Ye. Mohon ketua balai membela keluarga Ye. Ucapanmu ada benarnya juga. Memukul anjing pun harus lihat tuannya. Pengawal Shenong, hadirlah. Itu mereka. Tahan dulu mereka berdua. Pernikahan ini tidak pantas dinodai pertumpahan darah. Tunggu sampai acara selesai, baru kita urus. Paman, ampuni aku. Jangan coba-coba mengaku saudara. Ini perintah Tuan. Mana mungkin kami berani membangkang. Paman, ampuni aku. Paman, Paman, terima kasih banyak. Tuan Ketua. Pernikahan dilanjutkan. Pernikahan dilanjutkan. Mempelai wanita, Shen Ruyu, dipersilakan masuk. Kenapa dia? Si rubah genit itu bukannya simpanan Suanjie. Kamu masih tidak mengerti. Dia itu nona besar keluarga Shen. Kalau begitu, Su Yunjie ini benar-benar nekat. Ya, berani-beraninya dia merebut wanita milik sang ketua. Sebaiknya kamu khawatirkan dirimu sendiri. Nona besar keluarga Shen itu dari awal sudah tidak bisa kita singgung. Apalagi sekarang dia adalah milik sang ketua. Aarg. Aku hanya mau menikah dengan Su Wenjie. Tuan Ketua, aku serahkan putriku padamu. Su Wenjie, kamu sebenarnya di mana? Kalau kamu tidak datang, aku akan menikah dengan orang lain. Jangan berteriak lagi. Bukankah aku sudah di sini? Kamu. Su Wenjie. Apa? Sang ketua ternyata Su Wenjie.
Bagaimana mungkin? Aku sepenuh hati mencari ketua Balai Naga Dewa untuk keluarga Ye. Tanpa kusadari, kehancuran sudah di depan mata. Ketua Balai adalah sosok yang begitu mulia. Beraninya orang sepertiku menghinanya. Aku benar-benar bodoh. Bisa-bisanya aku menyerahkan naga sejati kepada orang lain. Kalau tidak, keluarga Shen tidak akan pernah berada di atas keluarga Yeku. Ternyata, badutnya adalah aku sendiri. Menantu tak berguna yang selalu kucemooh. Ternyata adalah Su Wenjie. Su Wenjie ternyata adalah ketua Balai Shenong. Dia benar-benar ingin menghancurkan keluarga Ye kita. Dia benar-benar ingin menghancurkan keluarga Ye kita. Liu Xiaobo dari Divisi 4 Naga. Kau sudah berkali-kali menghina keluargaku, dan berani-beraninya mengincar properti Balai Shenong. Seret dia keluar, jatuhi hukuman terberat, bawa pergi. Hei, 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 hei. Sedangkan untuk keluarga Ye, terlalu serakah. Melihat keuntungan, melupakan kebenaran. Mulai sekarang, Balai Huichun akan diambil alih oleh keluarga Shen. Keluarga Ye seumur hidup dilarang membuka praktik atau menjual obat. Dan kamu, Shen Ruyu, apa kamu masih mau menikah denganku? Aku bersedia.